Chapter 501. Bai Xiaon sepertinya sudah turun ke kegilaan. Dia telah menerima banyak luka, dan matanya benar-benar merah. Di belakangnya, tanah penuh dengan mayat, dan para penggarap jiwa di depannya benar-benar terguncang. Bagi mereka, Bai Xiaon tampak gila dan sama sekali kehilangan keinginan untuk hidup. Meskipun telah membunuh cukup banyak penggarap jiwa, dia jelas terluka parah. Namun, dia tampaknya tidak peduli dengan cedera seperti itu saat dia melangkah maju, berteriak, "Mati!" Tiba-tiba, seorang penanam jiwa tua muncul di depannya, mengulurkan tangan yang sudah membusuk menjadi hitam. Pada saat tangannya terulur, itu tampak seperti tulang pucat ketika ia mencoba meraih dada Bai Xiaon, tampaknya merobek hatinya. Pada saat yang sama, 8 pembudidaya jiwa lainnya di daerah itu menarik begitu dalam pada diri mereka sehingga darah mulai mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka. Kekuatan jiwa memukul ki dingin Bai Xiaon saat mereka menyerang. Jika mereka bisa memperlambat momentumnya, maka mungkin kekuatan gabungan mereka akan cukup untuk menghancurkannya dalam jiwa dan raga. Dalam menghadapi bahaya seperti itu, Bai Xiaon tertawa ganas dan membiarkan tangan tulang hitam tua pria tua itu membanting ke dadanya. Mata lelaki tua itu berbinar-binar kegirangan, dan tepat ketika dia hendak meraih, wajahnya jatuh ketika dia menyadari bahwa rasanya seperti tangannya telah menabrak bongkahan besi. Dengan jantung berdebar kencang, pria tua itu mundur. Namun, saat itulah Bai Xiaon menerjang maju, menyundul wajah pria itu. Saat kepala pria itu hancur, dia menjerit dan mencoba untuk melawan, namun ki yang dingin telah menekan bahkan basis kultivasi Naschen Soul-nya, dan sesaat kemudian, dia mati dalam jiwa dan raga. Setelah membunuh orang tua itu, Bai Xiaon berputar, tangannya berkedip dalam gerakan mantra dua tangan untuk memanggil angin kencang yang meledak melawan 8 penanam jiwa lainnya. Darah menyembur keluar dari mulutnya, namun dia menembak seperti kilat ke arah 8 musuh, mendaratkan tinju ganas ke dada mereka yang membuat mereka jatuh mundur seperti layang-layang dengan talinya terpotong. Semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, tetapi sebenarnya terjadi dalam waktu sekitar 10 napas waktu. Selama waktu itu, dia telah membunuh setidaknya 100 pembudidaya jiwa, dan banyak raksasa biadab. Di belakangnya, tanah basah oleh darah dan darah kental. Ketika ki dinginnya menghilang, dia terhuyung-huyung sedikit ke samping, di mana beberapa pembudidaya dari 5 legiun mengulurkan tangan untuk menopangnya. Mata para pembudidaya itu berwarna merah cerah. Setelah menyaksikan keganasan Bai Xiaon, mereka juga didorong lebih dalam ke dalam kegilaan, dan mengambilnya sendiri untuk melindunginya saat mereka kembali menyerang. Wajah Bai Xiaon pucat pasi, dan dia kesulitan bernapas. Namun, dengan bantuan para pembudidaya lainnya, ia berhasil menggertakkan giginya dan memasukkan pil Vestise Godly ke dalam mulutnya. Kemudian dia mengeluarkan beberapa botol alkohol roh untuk memulihkan energi spiritualnya. Alasan utama dia bersedia untuk mempertahankan cedera seperti itu beberapa saat yang lalu adalah karena dia memiliki pil Vestic Godly untuk jatuh kembali. Begitu pil ajaib masuk ke mulutnya, panas menyapu dirinya, dan dalam sekejap mata, semua lukanya sembuh. Sementara itu, para pembudidaya terus menyerbu ke arah perisai, yang sekarang hanya berjarak sekitar 1.500 meter. Sepanjang jalan, pembudidaya lain di dekatnya telah memperhatikan apa yang terjadi, dan telah bergegas untuk bergabung dengan mereka sepanjang waktu, menyebabkan jumlah mereka membengkak menjadi lebih dari 10.000. Tentu saja, mereka bukan satu-satunya kelompok besar pembudidaya yang berhasil berkumpul bersama. Ada 7 atau 8 kelompok lain seperti itu, semuanya dalam formasi dan berusaha mencapai perisai. Selanjutnya, mereka semua berkumpul di sekitar sosok kuat semacam. Dan tentu saja, Bai Xiaon adalah pemimpin seperti itu. Namun, dia sedikit berbeda dari tokoh inti lainnya yang telah mengumpulkan pasukan di sekitar mereka. Orang-orang itu telah lama tumbuh dalam gengsi dan kekuasaan. Sebaliknya, Bai Xiaon telah membantai ketenarannya dalam waktu yang sangat singkat. Dia tampaknya tidak memiliki rasa takut akan kematian, dan bersedia melawan ratusan pembudidaya jiwa dan raksasa buas. Karena itu, ia telah mendapatkan persetujuan penuh dari semua orang di sekitarnya. Ketika kelompoknya mengecam lapisan demi lapisan oposisi, dan semakin dekat ke perisai, salah satu kepala suku Naschen Soul akhirnya menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk membuatnya melewati sinar cahaya destruktif yang dikirim oleh mata besar. Pada awalnya, kepala suku tingginya hanya sekitar 30 meter, tetapi ketika dia mendekat, dia dengan cepat tumbuh setinggi 300 meter. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan energinya naik ke tingkat yang bahkan lebih mengejutkan, bahkan menyebabkan angin kencang menyapu segala arah. Saat ia melaju ke arah Bai Xiaon, teriakan alarm terdengar dari para pembudidaya.
Waktu untuk mati, iblis bayi. Dia melolong marah, suaranya bergema seperti guntur. Suara belaka suaranya sedemikian rupa sehingga para penggarap yang telah berkumpul di sekitar Bai Xiaon mulai gemetar dan batuk darah. Dengan itu, kepala suku menyerbu ke depan, mendorong tangannya yang seperti gunung ke depan dan melepaskan tekanan bahwa para pembudidaya dari 5 legiun tidak bisa melawan balik. Dari tampilan itu, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun untuk menghentikan kepala ini. Bahkan ketika Bai Xiaon berdiri di sana, didukung oleh kultivator lain, dia mendongak, dan murid-muridnya mengerut. Naschen Soul. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Dia sudah menduga bahwa Wildlanders tidak akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah, itulah sebabnya dia menahan begitu banyak kartu truf lainnya. Meskipun adegan yang dimainkan mengejutkan, itu sama sekali tidak terduga. Sambil menggertakkan giginya, ia melakukan gerakan mantra 2 tangan dan kemudian berlari ke depan untuk menemui kepala suku. Ki dingin berputar-putar di sekitarnya, teknik hidup abadi selamanya pada layar penuh. Dalam sekejap mata, mereka berdua bertemu, dan ledakan hebat memenuhi udara. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaon, dan dia hampir merasa seperti tekanan dan kekuatan tahap Naschen Soul saja sudah cukup untuk menghancurkannya hingga terlupakan. Namun, kepala suku tidak keluar tanpa cedera. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan matanya bersinar dengan keraguan ketika dia terhuyung mundur beberapa langkah. Apa level basis kultivasi kamu? Kamu tidak terluka. Dalam keterkejutannya, kepala suku mengajukan 2 pertanyaan dalam satu napas. Dari apa yang bisa dia katakan, iblis Bai ini sebenarnya sejajar dengan dirinya sendiri, yang sepertinya mustahil. Bai Xiaon menyeka darah dari mulutnya dan berkata, tingkat basis kultivasi aku. Level yang bisa membunuhmu. Pandangan sekilas membenarkan bahwa sinar cahaya dari mata raksasa pasti akan membuat kepala suku lainnya terhindar sementara. Namun, jika dia tidak merawat kepala suku ini dengan cepat, maka kematian akan segera tiba. Dengan mata berkedip-kedip, dia memutuskan untuk benar-benar memberikan perhatian pada angin. Dengan cepat melakukan gerakan mantra 2 tangan, dia mendorong tangannya ke bawah ke tanah. Water Swamp. Seketika, riak menyebar di udara, menyebabkan uap air muncul entah dari mana ketika seluruh area berubah menjadi rawa yang sangat besar. Ketika rawa itu muncul, wajah kepala suku jatuh, dan perasaan mendalam tentang krisis mematikan yang menggenangnya menyebabkan jantungnya mulai berdebar. Iblis Bai ini sangat aneh. Mata kepala itu berkedip dengan niat membunuh, sangat menyadari bahwa dia tidak bisa membiarkan Bai Xiaon selesai menggunakan teknik ini, dia tiba-tiba menerjang maju. Kamu mati. Tidak, balas Bai Xiaon. Kamu mati. Dengan itu, dia mengayunkan tangannya ke atas kepalanya, menyebabkan rambut dan pakaiannya yang berlumuran darah mencambuk ketika energi melonjak ke segala arah. Kerajaan. Rumble. Tanah berguncang saat paku besar melesat keluar dari tanah, lalu 1 detik, dan kemudian ketiga. Satu demi satu, mereka naik seperti gunung, memprovokasi pandangan kaget dari semua orang di medan perang. Kepala suku telah di tengah menerjang maju, dan ditikam langsung oleh salah satu paku. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan ekspresi kaget muncul di wajahnya. Ki yang dingin menuangkan ke dalam dirinya ketika dia melihat ke bawah pada paku, dan rawa di sekelilingnya. Dari apa yang dia tahu, uap air itu menyembunyikan binatang buas yang sangat besar. Namun, hal-hal belum berakhir. Bai Xiaon melompat ke udara di atas kepala suku, merentangkan tangannya lebar-lebar sambil melolong, mantra gunung hidup. Dalam sekejap mata, batu mulai terbentuk di sekelilingnya sampai dia tampak seperti golem batu besar. Dengan kekuatan gunung yang hidup, dia memikul kepala suku dan kemudian menghancurkannya dengan kejam yang kejam. Tetua Brother Zhao dapat membunuh para ahli Naschen Soul, dan begitu pula Bai Xiaon. Chapter 502. Di bawah kepala suku adalah kerajaan Water Swamp. Dia dikelilingi oleh Ki dingin, dan menatap kekuatan gunung Bai Xiaon yang masih hidup. Kombinasi dari semua faktor itu menciptakan langkah yang mematikan yang merupakan harapan terakhir Bai Xiaon untuk bertahan hidup. Ini adalah kartu truf yang paling kuat. Sejak awal, dia berasumsi bahwa dia akan menghadapi saat bahaya besar seperti ini, dan karena itu, dia telah menahan sedikit kekuatan tubuh kedagingan, dan bahkan beberapa kekuatan spiritualnya, semua untuk saat-saat seperti ini. Lebih jauh lagi, karena pil Vestly Godly-nya, dia jauh lebih percaya diri untuk dapat bertahan hidup. Karena itu, dia juga tahu bahwa dia harus keluar semua. Meskipun dia takut mati, di saat seperti ini ketika nyala kekuatan hidupnya bisa padam setiap saat, ketakutan seperti itu tidak ada gunanya.
Jika dia ingin menjaga dirinya agar tidak mati, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Berhati-hatilah terhadap angin. Itu adalah garis pemikirannya. Saat ia turun, kepala suku yang gila itu juga menggunakan setiap ons kekuatan yang ia bisa untuk melawan krisis yang mematikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aspek yang paling sulit dipercaya untuk seluruh situasi adalah bahwa ia adalah seorang ahli Naschen Soul. Meskipun dia hanya di tahap awal Naschen Soul, itu masih dianggap sebagai Naschen Soul. Dan tidak masalah seberapa kuat Bai Xiaon, kepala desa dapat merasakan bahwa dia hanya berada di tahap formasi inti, bahkan lingkaran besar. Meskipun begitu, terlepas dari kenyataan bahwa ini adalah pembudidaya formasi inti yang terlambat, dia memberikan sensasi bahaya yang sangat dekat sehingga kepala tidak bisa membantu tetapi merasa dihina dan ketakutan. Namun, tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan, juga tidak ada waktu untuk diskusi. Kekuatan basis kultivasi kepala suku meletus, memperkuat tubuh kedagingannya ke titik di mana dia tampak seperti Raja Surgawi. Raksasa biadab berbeda dari pembudidaya jiwa karena mereka kebanyakan berfokus pada budidaya tubuh jasmani. Meskipun kepala suku ini memiliki beberapa teknik magis yang bisa digunakannya, fondasi sebenarnya dari kekuatannya adalah kekuatan tubuh kedagingan. Mau membunuhku? Kepala meraung, melemparkan kedua tangannya di atasnya untuk menabrak Living Mountain Incantation. Tidak lain. Bai Xiaon meraung kembali, melepaskan semua yang Living Mountain Incantation-nya, Kerajaan Water Swamp, dan kekuatan Master Frigid mampu. Boom! Angin bertiup ke segala arah, dan cahaya berwarna cerah melintas di langit dan bumi. Seluruh medan perang bergetar, dan para kultivator dari kedua sisi konflik semuanya secara bersamaan menatap ke arah yang sama untuk melihat apa yang akan terjadi. Mata kepala suku lainnya terpaku pada pemandangan itu, dan pada saat yang sama, pikiran mereka babak belur karena gelombang kejut. Bahkan ahli nujum dan ahli top dari 5 legiun semua menatap Bai Xiaon. Dia adalah pusat perhatian yang lengkap dan total. Ketika semua orang melihat, ledakan yang menghancurkan surga, menghancurkan bumi dengan cepat. Kemudian, sesaat kemudian, aura tuan yang dingin mulai memudar, dan lonjakan kerajaan Water Swamp mulai menghilang. Di atas di udara, Bai Xiaon gemetar dan batuk darah saat ia jatuh ke belakang. Suara retakan terdengar saat bentuk gunungnya yang retak dan hancur. Segera, bentuk sejatinya terungkap, dan setelah batuk seteguk darah lagi, ia memasukkan pil Vestige yang salah ke dalam mulutnya. Ketika dia melihat ke atas, dia bahkan tidak meluangkan waktu untuk melihat hasil dari serangannya, tetapi malah melesat ke arah perisai. Pada saat yang sama, efek memudar dari Living Mountain Incantation, Water Swamp Kingdom, dan Frigid Master Aura perlahan mengungkapkan kepala suku Naschen Soul. Pada awalnya, dia berdiri di sana benar-benar tidak bergerak, tetapi kemudian angin sepoi-sepoi menyapu, dan dia gemetar. Kemudian kepala itu perlahan-lahan hancur dan berubah menjadi abu, mulai dari kaki dan kepalanya, dan perlahan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia benar-benar hancur, dari bentuk fisiknya hingga ke jiwanya. Pada saat kematiannya, matanya terus bersinar dengan teror dan pembangkangan. Namun, tidak ada yang bisa menghentikannya dari menghilang ke angin. Medan perang terdiam beberapa saat sebelum bunyi terengah-engah mulai naik, dan kemudian keributan besar. Mustahil. Surga. Kultivator Corformation yang terlambat baru saja membunuh seorang ahli Naschen Soul. Ini. Dia juga bukan ahli Naschen Soul biasa, dia adalah kepala suku dari salah satu suku Wildlands. Kekuatan tubuh kedagingannya pasti mengejutkan. Iblis Bai ini. Sialan, dia tidak hanya keluar hidup-hidup, tapi dia benar-benar mengakhiri lawannya. Kecemerlangan apa? Bahkan ketika seruan takjub terdengar, lebih dari 10.000 pembudidaya di daerah itu mulai berteriak kegirangan dan berkumpul di sekitar Bai Xiaon saat mereka semua menembak ke arah perisai. Raksasa dan penanam jiwa lainnya di daerah itu benar-benar terguncang. Saat Bai Xiaon melesat ke arah mereka, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka berserakan, tidak berani memberikan sedikit pun perlawanan. Bai Xiaon telah membunuh terlalu banyak raksasa dan penggarap jiwa. Dia bahkan telah membunuh salah satu kepala suku. Bagaimana mungkin ada di antara mereka yang berpikir untuk mencoba menghalangi jalannya? Mata besar itu mulai mengirim sinar cahaya dengan lebih cepat, sehingga mustahil bagi kepala suku lainnya untuk lebih dekat. Sementara itu, batalion Bai Xiaon sendiri juga melaju ke arahnya. Mereka telah berusaha menghubunginya sepanjang waktu, bermaksud untuk bergabung dan menjaganya.
Lagi pula, Bai Xiaon selalu memperlakukan mereka dengan baik, ditambah lagi, prestasinya saat ini dalam pertempuran memastikan bahwa dia hampir dipromosikan di Angkatan Darat. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi inspirasi yang menakjubkan? Adapun perisai formasi Mantera, itu terus membuncit ke arahnya, ke titik di mana semua orang liar dan penanam jiwa, dan bahkan kepala suku bisa melihat bahwa dia akan berada dalam perisai itu di saat-saat. Pada saat dia melakukannya, sebuah getaran melanda dirinya, dan semua keberanian dari saat-saat sebelumnya lenyap, digantikan oleh rasa takut yang masih ada. Wajahnya pucat, dan dia terengah-engah saat dia berbalik untuk melihat orang-orang liar yang tak terhitung jumlahnya menggertakkan gigi mereka di luar perisai. Kamu hanya menunggu Tuan Bai kembali dan menunjukkan satu atau dua hal padamu. Di dalam perisai, Bai Lin dan para ahli top lainnya masih bertarung dengan jiwa necromancer. Ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah para necromancer. Banyak dari mereka telah menerima luka yang menyedihkan. Begitu Bai Xiaon berhasil masuk kembali ke dalam perisai, jiwa-jiwa ahli nujum bertukar pandang dan membuat seolah-olah untuk mengisi ke arahnya. Namun, bagaimana mungkin Bai Lin dan para ahli top lainnya membiarkan itu terjadi? Tanpa ragu sedikit pun, semua jenderal besar, serta ahli Naschen Soul lainnya dari 5 legiun, melompat maju untuk melawan mereka. Beberapa saat kemudian, jiwa-jiwa ahli nujum tersebar, bukan dalam upaya untuk mendapatkan Bai Xiaon, tetapi melarikan diri kembali keluar perisai. Mereka semua menuju ke arah yang berbeda, dan meskipun beberapa dari mereka cukup dekat dengan Bai Xiaon sehingga mereka mungkin dapat mengirim serangan biasa ke arahnya, mengingat berapa banyak penggarap yang mengelilinginya, dan mempertimbangkan bagaimana ia telah melawan kepala suku, mereka begitu ketakutan sehingga mereka pergi begitu saja. Bai Xiaon mempertahankan kewaspadaan penuh karena semua ini terjadi. Segera, para ahli nujum itu pergi, dan dia akhirnya menghela nafas lega. Dikelilingi oleh semua kultivator yang dipimpinnya dari medan perang, ia mulai bergerak cepat menuju tembok besar. Ketika dia akhirnya mencapai dinding itu sendiri, dia akhirnya tampak kehabisan energi. Jantung berdebar kencang, dia memikirkan kembali segala sesuatu yang telah terjadi selama pertarungan, dan dibiarkan dengan sensasi bahwa dia nyaris tidak lolos dengan hidupnya. Akhirnya, ketika malam semakin larut, Chen Hetian dan wanita muda berambut merah itu akhirnya berhenti berkelahi. Hari pertempuran akhirnya berakhir, dan satu-satunya yang tertinggal di medan perang adalah gundukan mayat. Wildlands telah menderita korban yang menyedihkan, namun demikian juga kelima legiun. Setelah istirahat malam, pertempuran berlanjut di pagi hari, sama ganasnya seperti sebelumnya. 3 bulan berlalu, selama itu pertempuran berkecamuk. Pada saat yang sama, pasukan raksasa buas terus menerima bala bantuan, dan itu sama dengan 5 legiun. Penggarap dari kota dunia terus-menerus dikirim untuk mendukung pasukan di tembok besar, dan memastikan bahwa kekuatan mereka secara keseluruhan tidak berkurang. Selama 3 bulan, satu demi satu nama menjadi terkenal dalam 5 legiun, semua berkat kredit pertempuran yang telah mereka kumpulkan. Tentu saja, Bai Xiaon adalah yang paling spektakuler dari semuanya. Meskipun ia tidak pernah kembali ke garis depan selama 3 bulan yang telah berlalu, keberanian dan kekuatan baja selama pertempuran awal menyebabkan lebih dari 10.000 pembudidaya yang ia bawa ke tempat yang aman untuk melihatnya dengan hormat dan kagum. Selain itu, kredit pertempurannya terus meningkat, meskipun tidak seorang pun di 5 legiun dapat menentukan sejauh mana tepatnya. Sementara itu, situasi serupa terjadi di antara pasukan Wildlands. Karena pertempuran sengit, satu ahli yang kuat demi satu naik ke ketenaran, sebagian besar dari mereka adalah ahli nujum. Sebulan sebelumnya, saat pertempuran tampaknya mereda, para necromancer tampaknya meninggalkan taktik menggunakan jiwa sebagai senjata mereka, dan bukannya mulai bertarung secara pribadi di medan perang. Ketika mereka melakukannya, serangan yang mereka keluarkan mengejutkan semua orang yang hadir. Itu karena benda sihir yang mereka miliki, meskipun tidak berada pada level harta berharga, semuanya dihiasi dengan minimal 7 desain peningkatan roh. Bahkan ada beberapa dari mereka yang telah menerima peningkatan roh 10 kali lipat. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah 3 ahli nujum tertentu yang berada di tahap Naschen Soul. Item sihir mereka melepaskan kekuatan mengejutkan yang tidak hanya memungkinkan mereka untuk dengan mudah membunuh pembudidaya Naschen Soul lainnya, tetapi juga memungkinkan mereka untuk menantang para ahli realita kuasi dewa seperti Bai Lin. Masing-masing dari ketiga necromancer menggunakan item ajaib dengan 13 desain perak pada mereka. Mengejutkannya, itu adalah benda magis dengan peningkatan semangat 13 kali lipat. Banyak pembudidaya dari legiun terkejut dengan ini, terutama Bai Xiaon.
Bahkan, itu sangat sulit baginya sehingga dia secara pribadi naik ke tembok untuk melihat sendiri. Bagaimana ini mungkin? Chapter 503. Bai Xiaon hampir tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Di negeri Heavenspan, peningkatan roh paling maju yang pernah dilihatnya ada 10 kali lipat. Tapi sekarang, dalam pergantian peristiwa yang benar-benar tak terduga, dia melihat benda-benda ajaib yang telah ditingkatkan jauh melampaui itu. Ada sesuatu yang aneh terjadi. Mungkinkah bahwa Willands menyimpan beberapa rahasia misterius tentang peningkatan roh? Bahkan ketika dia merenungkan masalah itu, dia secara tidak sadar melemparkan indranya ke arah penyuajan di jarinya. Paling menceritakan semua tentang semuanya adalah bahwa Bailin dan para ahli paling kuat lainnya tampaknya tidak menemukan masalah yang sama sekali tidak biasa. Itu hampir seolah-olah mereka terbiasa melihat ahli nujum menggunakan roh item magis yang ditingkatkan. Selain itu, mata mereka menyala dengan penuh semangat saat melihat mereka, dan mereka menyerang dengan semangat yang lebih besar dari sebelumnya, jelas dengan harapan mendapatkan tangan mereka pada salah satu harta yang ditingkatkan. Tampaknya, untuk para jenderal dan jenderal besar, salah satu hal utama yang bisa mereka peroleh dari pertempuran bukanlah kredit pertempuran, melainkan semangat meningkatkan harta necromancer. Pertempuran berlangsung selama 1 bulan lagi, setelah Widlands akhirnya mundur. Pasukan tembok besar tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, tembok besar juga menderita kerugian besar dalam pertempuran ini. Baik Chen Hetian maupun wanita muda berambut merah keluar di atas dalam konflik mereka, dan pada kenyataannya, keduanya menerima luka yang sama. Hanya pada saat pasukan Wildlands mulai mundur, Bai Xiaon akhirnya bisa melihat wanita muda berbaju merah. Dia mengenakan pakaian merah panjang dan rambut hitam mengalir. Dia tampak sangat muda dan cantik dengan cara yang bahkan melampaui Chen Manyao. Namun, yang lebih penting adalah basis kultivasinya, yang membuatnya memancarkan aura bangsawan yang akan membuat siapapun yang memandangnya merasakan jantung mereka berdetak kencang di dada mereka. Tentu saja, Bai Xiaon tidak terlalu peduli dengan hal itu. Saat ini, dia menatap Li Hongming dengan murung, yang datang ke gudang senjata untuk mengunjungi Bai Xiaon pada sore hari saat pertempuran berakhir. Awalnya Li Hongming adalah seorang kolonel, dan masih ada, tetapi telah naik dalam jajaran kolonel berkat akumulasi kredit pertempuran selama pertempuran. Xiaon, kamu terkenal sekarang. Benar-benar terkenal. Menurut laporan rahasia yang aku lihat, Wildlands telah meningkatkan karunia di kepala kamu. Apakah kamu tahu apa upahnya untuk kematian kamu? Jiwa binatang buas. Meskipun hadiah hanya salah satunya, dan tidak jelas jenisnya, itu masih sesuatu yang sangat berharga. Lagi pula, jika kamu dapat mengumpulkan cukup 5 elemen jiwa binatang buas untuk memenuhi persyaratan logam, kayu, air, api, dan bumi, kamu dapat melangkah ke tahap Nascent Soul. Hanya orang-orang di top 10 dari daftar eksekusi Wildlands yang mendapatkan hadiah seperti itu yang melekat pada nama mereka. Selamat. Xiaon. Kamu sudah masuk 10 besar. Satu-satunya orang yang bahkan dekat denganmu dalam daftar itu adalah pembudidaya Nascent Soul. Faktanya, kamu adalah satu-satunya kultivator formasi inti dalam 30 besar. Iblis Bai. Itulah yang orang-orang Wildland memanggilmu sekarang. Li Hongming dengan tulus menawarkan ucapan selamatnya kepada Bai Xiaon, dan benar-benar bergegas ke sini hanya untuk memberitahunya berita ini. Namun, Bai Xiaon dibiarkan gemetar ketakutan. Jiwa binatang buas sebagai hadiah. Bai Xiaon tidak bisa menahan napas karena terkejut ketika jantungnya mulai berdebar. Dia hanya bisa membayangkan betapa orang liar dan penanam jiwa di Wildlands ingin membunuhnya sekarang. Li Hongming terus menghela nafas tanpa henti di hatinya. Ketika dia berpikir kembali ke masa Bai Xiaon pertama kali tiba, tidak mungkin untuk memprediksi bahwa dia akan menjadi begitu terkenal baik di dalam maupun di luar tembok besar. Mereka berdua mengobrol sedikit tentang beberapa hal acak, sampai akhirnya Li Hongming bisa merasakan bahwa Bai Xiaon merasa sedih. Akhirnya, dia menepuk pundaknya dan pergi. Setelah itu, Bai Xiaon duduk dan menghela nafas. Ah, terserahlah. Kemanapun aku pergi, aku selalu tampil memukau. Ai. Skenario terburuk, aku tidak pergi keluar tembok besar setelah ini. Aku akan bertahan sampai 10 tahun berlalu, dan kemudian kembali ke sekte. Hanya dengan menghibur dirinya sendiri dengan cara ini dia bisa agak masih berdetak jantungnya. Namun, kecemasannya tidak hilang begitu saja. Tidak hanya dia khawatir tentang pembudidaya jiwa Wildlands mencoba untuk mendapatkan hadiah di kepalanya, tetapi dia juga tidak bisa menahan diri dari menjadi gelisah tentang pembudidaya lain di 5 legion. Bagaimanapun, kepalanya sangat berharga sekarang.
Untungnya, dia tidak perlu terlalu lama merendam kekhawatirannya. Sekarang setelah pertempuran berakhir, promosi dibagikan. Banyak pembudidaya dipromosikan dari tentara biasa ke pangkat letnan atau kapten. Adapun Bai Xiaon, dia adalah satu dari hanya 2 kapten yang dipromosikan menjadi kolonel. Sekarang dia adalah seorang kolonel, dia dapat menduduki gudang senjata dan pusat komando pribadinya sendiri. Selanjutnya, selain Shaolong dan batalion asli 100 orang, ia sekarang akan memerintahkan 900 pembudidaya tambahan. Butuh kredit pertempuran yang sangat besar untuk mendapatkan promosi dari kapten ke kolonel, yang membuat promosi semacam itu sangat tidak umum karena hanya satu pertempuran saja. Kapten lain yang menerima promosi menjadi kolonel sudah ditempatkan di Great Wall City selama 100 tahun. Satu-satunya alasan dia akhirnya bisa mendapatkan promosinya adalah karena dia akan menerobos ke lingkaran besar formasi inti, dan telah mempertaruhkan hidupnya dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Yang benar adalah bahwa terlepas dari berapa banyak penanam jiwa Bai Xiaon telah menebang, dan terlepas dari kenyataan bahwa ia telah membantai seorang kepala suku, ia masih tidak harus memiliki kredit pertempuran yang cukup untuk dipromosikan. Satu-satunya alasan dia sekarang seorang kolonel adalah karena pil konvergensi jiwa dan bom tungkupilannya. Dengan cara itu, ia telah maju dengan pesat, dan dipromosikan menjadi kolonel dalam satu gerakan. Sebagai apoteker, ia telah menemukan pil konvergensi jiwa, yang akhirnya mengubah jalannya pertempuran. Selain itu, harta karunia yang meledak juga mengejutkan semua orang di dekat dan jauh. Dan kemudian ada kecakapan pertempurannya. Setelah menebang banyak penggarap jiwa, dan bahkan seorang kepala suku, jelas bahwa tubuh kedagingannya mirip dengan tingkat jiwa yang baru lahir. Dan meskipun dia bukan ahli Naschen Soul sejati, dia jelas bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pembudidaya Core Formation. Selain semua itu, ia telah menyelamatkan nyawa lebih dari 10.000 tentara, menyebabkan banyak pembudidaya memuja dia. Untuk melengkapi semua ini, dia sekarang berada di 10 besar pada daftar eksekusi Wildlands. Semua berbagai kehormatan dan kemuliaan ini seperti gelombang kejut yang bergulir di seluruh Great Wall City. Selain itu menyebabkan para jenderal dari 4 legiun lainnya tiba-tiba melihat Bai Xiaon sebagai jauh lebih penting daripada sebelumnya. Siapapun yang memiliki Bai Xiaon di legiun mereka tidak hanya akan memiliki prajurit gagah berani, tetapi juga akan memiliki pil konvergensi jiwa dan meledak tungku pil. Plus, mereka akan meminta seseorang yang dihormati oleh ribuan pembudidaya lainnya. Dia benar-benar paket yang komprehensif. Para jenderal dari 4 legiun lainnya cukup bersemangat, dan karenanya, tidak mengherankan bahwa pada malam di mana Bai Xiaon dipromosikan menjadi kolonel, seberkas cahaya terang tiba-tiba muncul di luar gudang senjata. Di dalam seberkas cahaya itu ada seorang lelaki tua mengenakan baju zirah hitam pekat. Dia berdenyut dengan energi hitam, dan memiliki gambar ilusi seekor harimau ganas melayang di atas kepalanya. Matanya merah cerah, dan dia tampak berdenyut dengan ki iblis. Secara keseluruhan, dia membuat pemandangan yang sangat menakutkan. Selain semua itu, ia memiliki basis kultivasi yang sangat mendalam, menjadi setengah langkah ke alam dewa. Langit dan bumi bergetar pada saat kedatangannya, dan semua pembudidaya di gudang senjata mendongak dan kemudian memegang tangan untuk memberi hormat. Ini adalah jenderal dari Iblis Hitam. Salam, Jenderal. Shaolong dan rekan-rekannya terguncang, dan untuk Bai Xiaon, dia berada di tengah meditasi ketika dia merasakan tekanan tiba-tiba di darah itu. Berjalan keluar, dia melihat Jenderal Black Demons melayang di udara. Bai Xiaon tidak pernah berinteraksi secara pribadi dengan pria itu, mereka hanya melihat satu sama lain di medan perang. Merasa sedikit terkejut melihatnya di sini, Bai Xiaon menggenggam tangan dan membungkuk. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak saat dia mendarat di depan Bai Xiaon, matanya bersinar dengan persetujuan dan kekaguman. Grandmaster Bai, mengapa kamu tidak bergabung dengan Black Demons? Kompensasi apapun yang mereka berikan kepada kamu di sini, aku akan melipat gandakannya. Rahang Bai Xiaon terjatuh. Dia memiliki banyak kebebasan di Skin Flyers, dan tidak berencana untuk pergi. Namun, mata jenderal ini terbakar seolah-olah dengan api, jelas, dia benar-benar ingin Bai Xiaon menyetujui usul itu. Bai Xiaon ragu-ragu sejenak, dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu yang lain, seberkas cahaya lain muncul di langit. Sebelum ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun, sebuah suara baru terdengar. Jangan dengarkan dia, Grandmaster Bai. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Bane Stars? Aku tidak hanya akan menawarkan kamu 10 kali lipat kompensasi kamu saat ini, tetapi aku juga dapat menjamin bahwa kamu tidak akan terluka oleh Wildlanders bahkan sekali saja.
Aku pasti tidak akan membiarkan kamu berakhir dalam situasi kritis seperti yang terjadi sebelumnya. Bahkan ketika kata-kata itu terdengar, seorang pria parubaya berjubah merah muncul. Dia sangat menarik, dan memiliki senyum hangat yang bahkan tidak memiliki sedikit amarah, dia hampir tampak rendah hati. Namun, Bai Xiaon telah melihatnya bertarung dalam pertempuran, dan tahu bahwa aura pembunuhannya tidak bisa dibandingkan dengan siapapun kecuali Bai Lin. Kamu akan menjamin keselamatan aku. Bai Xiaon berkata tanpa sadar, jantungnya tiba-tiba berdebar. Dia baru saja merenungkan masalah betapa berbahayanya hal itu, jadi mendengar Jenderal Banestars mengajukan tawaran seperti itu langsung membuatnya bersemangat. Ketika Jenderal Iblis Hitam melihat ekspresi Bai Xiaon, dia langsung mulai gugup, dan baru saja akan memasukkan beberapa kata ketika, tiba-tiba, dengusan dingin memenuhi udara. The Black Demons dan Banestars semuanya adalah pelit, Grandmaster Bai. Apa gunanya bergabung dengan legiun yang kikir seperti milik mereka? Jika kamu datang ke Savage Butcherers, aku akan menambah kompensasi kamu hingga 2 kali lipat. Aku juga akan menjamin keamanan kamu, dan memberi kamu tanaman obat yang kamu butuhkan. Hal yang sama berlaku untuk alkohol semangat dan pil obat. Apapun sumber daya kultivasi yang kamu butuhkan akan siap membantu kamu. Sinar cahaya ketiga muncul, dan saat mendarat, seorang pria tinggi kekar muncul. Chapter 504. Pria kekar itu mengenakan baju zirah yang tebal, dan tampak hampir seperti gunung. Matanya berkedip-kedip dengan sinar brutal ketika dia menatap pria tua dan pembudidaya setengah baya. Para jenderal dari Black Demons dan Banestars memelototinya, dan itu hampir tampak seperti perkelahian yang mungkin terjadi kapan saja. Kata Bai Xiaon, berkedip beberapa kali. Meskipun dia sangat senang dengan fakta bahwa para jenderal dari ketiga legiun ini bersaing dengannya, dia harus menyimpulkan bahwa tawaran dari Jagal Savage tampaknya yang terbaik dari mereka semua. Namun, pada saat itu juga dengusan dingin menggema keluar, bersama dengan hembusan angin yang menyebabkan suara gemuruh yang kuat memenuhi udara. Kemudian, banyak sambaran petir turun dari langit, yang berputar-putar menjadi bentuk seorang pembudidaya berambut putih. Dalam sekejap mata, dia berdiri di sana di halaman Bai Xiaon, kilat berderak di bawah kakinya, mengubah seluruh halaman menjadi sesuatu seperti danau petir. Tentu saja, kilat tidak membahayakan Bai Xiaon atau anak buahnya. Namun, wajah para jenderal lainnya berkedip karena mereka dipaksa untuk memutar basis budidaya mereka untuk menjaga diri dari bahaya. Apa yang kamu pikir kamu lakukan, Master Soul Slaughterer? Teriak pria kekar dari Savage Butcherers. Apa yang aku lakukan? Bersaing dengan kalian, tentu saja. Grandmaster Bai, mengapa tidak bergabung dengan Soul Slaughterer? Aku dapat menjamin kamu 10 tahun keselamatan, dan 50 kali lipat dari kompensasi kamu saat ini. Plus, aku dapat memastikan bahwa kamu akan kaya dan diurus setelah kamu kembali ke sekte. Aku akan memberi kamu akses ke semua tanaman obat dan sumber daya lain yang kamu butuhkan, dan aku bahkan akan memberi kamu Naschen Soul Pill yang tak ternilai. Yang harus kamu lakukan adalah menganggukkan kepala, ya, dan aku akan segera menyerahkan pil itu. Bahkan ketika ia berbicara, ia mengangkat tangan kanannya, yang memegang pil obat kristal. Pil itu langsung meletus dengan aroma obat yang mengejutkan sehingga Zhaolong dan yang lainnya tidak kesulitan mengidentifikasi sebagai pil Naschen Soul. Pil Naschen Soul adalah salah satu jenis sumber daya budidaya yang paling penting yang ada di tembok besar. Mereka bahkan sulit untuk mendapatkan di sekte polaritas langit berbintang, dan catatan luas disimpan pada distribusi mereka. Mereka yang kedua nilainya hanya untuk dewa binatang buas. Bahkan, kebanyakan orang sebenarnya lebih menghargai mereka daripada jiwa binatang buas. Lagi pula, terlepas dari kenyataan bahwa menggunakan jiwa binatang buas untuk melangkah ke tahap Naschen Soul akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa, itu hanya akan berhasil jika kamu memiliki kelima jiwa logam, kayu, air, api, dan bumi. Namun, setiap kultivator di lingkaran besar tahap formasi inti akan memiliki peluang bagus untuk mencapai terobosan dengan pil Naschen Soul. Meskipun menerobos menggunakan metode itu datang dengan kelemahan tertentu, seperti menjadi kurang kuat daripada seseorang yang menggunakan jiwa binatang buas, itu masih tahap jiwa Naschen. Dan selain itu, sangat sedikit orang yang bisa membangun koleksi penuh 5 elemen jiwa makhluk buas. Bahkan Bai Xiaon tidak bisa mendapatkan pil Naschen Soul sejak dia tiba di Great Wall City. Karena itu, dia tahu betapa berharganya mereka. Dan di sini, pembudidaya berambut putih ini memegang salah satu dari mereka di tangannya. Yang harus dia lakukan adalah menganggukkan kepalanya, dan dia bisa mendapatkannya. Bagaimana mungkin Bai Xiaon tidak bersemangat tentang hal itu? Matanya berkobar-kobar penuh gairah ketika dia melihat pil itu. Meskipun dia tidak benar-benar berencana untuk masuk ke Naschen Soul menggunakan metode itu, pil itu masih bisa sangat berguna.
Dengan itu, dia bisa naik ke lingkaran besar formasi inti segera. Itu pasti akan menghemat banyak waktu. Tiga jenderal lainnya memandang Naschen Soulpil, hati mereka bergetar. Bukan karena mereka tidak memiliki pil jiwa baru lahir yang bisa mereka tawarkan, mereka lakukan. Namun, pil seperti itu sangat berharga sehingga mereka tidak bisa membantu tetapi ragu tentang apa yang harus dilakukan. Semakin Bai Xiaon melihat Naschen Soulpil itu, matanya semakin cerah. Mengambil napas dalam-dalam, dia melirik ketiga jenderal diam lainnya, dan memutuskan bahwa jika dia ragu-ragu lagi, dia mungkin kehilangan kesempatan ini. Tepat ketika dia akan benar-benar memalukan. Sial, bodoh. Sial, beraninya kalian berempat muncul di sini di wilayah Skin Flyers dan mencoba mencuri orang-orangku. Itu tidak lebih dari Naschen Soulpil. Abaikan mereka, Xiaon. Aku akan memberimu 3 Naschen Soulpils. Itu tidak lain adalah Bai Lin, suaranya pecah seperti petir ketika dia muncul di depan Bai Xiaon untuk menatap dengan marah pada 4 jenderal lainnya. Sejauh yang dia ketahui, fakta bahwa mereka muncul di wilayahnya untuk dengan berani mencoba merekrut salah satu pasukannya benar-benar memalukan. Dengan demikian, aura pembunuhannya mengamuk saat dia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan hembusan udara yang bergemuruh ke jenderal lainnya. Terkejut, Bai Xiaon mundur, dan untuk Zhao Long dan yang lainnya, mereka sudah lama melarikan diri. Wajah keempat jenderal itu jatuh. Jelas, tidak ada dari mereka yang mengharapkan Bai Lin untuk benar-benar melepaskan serangan. Mereka segera memanfaatkan kekuatan basis kultivasi mereka, dan akan mulai melawan, ketika tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dari mata besar di atas pagoda. Sinar itu menghantam tepat di tengah-tengah kelima jenderal, memaksa mereka untuk saling menjauh. Pada saat yang sama, suara kuno Chen Hetian bergema dengan dinginnya es. Kamu diberhentikan, kalian semua. Kalian berlima adalah jenderal, jadi mulailah bertindak seperti itu. Sambil menggertakkan giginya, Bai Lin memelototi 4 jenderal lainnya. Para jenderal, menyadari sepenuhnya bahwa mereka salah, membersihkan tenggorokan mereka, lalu melirik Bai Xiaon sebelum berbalik dan pergi. Bai Xiaon berkedip beberapa kali, melihat sekeliling, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Bai Lin. Merasa agak malu, dia berkata, mereka datang mencari aku. Menghadapi suram, Bai Lin berjalan ke Bai Xiaon. Xiaon, keempat bajingan itu adalah penipu sejati. Jangan dengarkan mereka. Kamu tinggal di sini bersamaku. Jangan khawatir, aku akan membuat kamu tetap aman, dan aku akan membuat kamu tetap mendapatkan tanaman obat apapun yang kamu butuhkan. Kompensasi tidak akan menjadi masalah juga, tidak akan pil Naschen Soul. Dengan itu, ia meringis sedikit ketika ia menarik 2 pil Naschen Soul dari tasnya memegang dan menyerahkannya ke Bai Xiaon. Aku hanya punya 2 saat ini. Bawa mereka. Dengan sedikit waktu, aku dapat menemukan cara untuk mendapatkan yang ketiga. Dalam hati, Bai Lin mengutuk fakta bahwa dia sekarang perlu membuat pil Naschen Soul pil lagi. Yang benar adalah bahwa mereka tidak mungkin diperoleh, tetapi selalu butuh waktu lama untuk menghemat sumber daya yang cukup untuk membelinya. Bai Xiaon mengambil 2 Naschen Soul Pills, hatinya bergetar dengan antisipasi. Lalu dia melihat kembali ke Bai Lin, tiba-tiba tersentak dengan seberapa baik jenderal memperlakukannya. Dan kemudian dia berpikir tentang bagaimana dia akan terus melayani sebagai bawahan pria itu untuk beberapa waktu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah sangat serius. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Jika kamu pikir aku orang macam apa, Jenderal? Jika aku ingin bergabung dengan salah satu legiun lainnya, aku bisa setuju sebelum kamu muncul. Jenderal, apakah kamu tidak mengerti mengapa aku membeli waktu? Aku tidak mampu memprovokasi keempat jenderal itu. Karenanya, aku juga tidak bisa menolak begitu saja. Dan itulah sebabnya aku menunggu kamu untuk mengendalikan situasi." Dengan itu, ia menjentikan lengan bajunya. Terlihat lebih serius dari sebelumnya, ia melanjutkan, Jenderal, kamu telah memperlakukan aku dengan baik. Bagaimana mungkin aku dapat menyebabkan kesulitan bagi dermawan semacam itu? 2 Naschen Soul Pills cukup berharga untuk mereka sendiri. Aku tidak akan mengambil sepertiga dari kamu bahkan jika kamu menawarkannya. Dengan itu, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam memberi hormat, merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dari apa yang bisa dia katakan, kata-katanya barusan telah bertepi dengan niat yang benar, dan telah diucapkan dengan sempurna. Terlepas dari seberapa banyak Bai Lin benar-benar mempercayai apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaon, dia masih terharu. Setelah melihat Bai Xiaon untuk waktu yang lama, dia menyadari bahwa dia jelas tipe orang yang tahu bagaimana bertindak dengan benar di depan orang lain. Sambil menghela nafas panjang, dia berkata,
Xiaon, jika mungkin, cobalah untuk membangun kredit pertempuran yang cukup selama 10 tahun ke depan untuk menjadi seorang jenderal besar. Jika kamu bisa mencapai peringkat itu, status dan posisimu akan sangat berbeda. Bahkan posisi sekte penantang sungai kamu akan berubah menjadi lebih baik. Ketika jenderal besar kembali dari 5 legiun ke sekte, mereka menjadi tua-tua Hall of Steel Veins. Itu adalah status yang melampaui posisi siapapun di aula lain manapun. Jika kamu dapat mencapai tingkat itu, kamu akan berada di salah satu kelompok paling kuat di seluruh sekte polaritas langit Daostari. Selama kamu tidak pernah mengkhianati sekte ini, kamu dapat melakukan hampir semua hal yang kamu inginkan. Bailin tidak menawarkan penjelasan yang lebih rinci dari itu. Setelah membuat beberapa pernyataan yang tidak jelas, dia berbalik dan pergi. Setelah itu, Bai Xiaon berpikir berjalan kembali ke kamarnya. Kemudian dia mengeluarkan medali komandonya dan memeriksa berapa banyak kredit pertempuran yang diperlukan untuk dipromosikan menjadi jenderal besar, dan tersentak. Yang banyak. Dia hampir tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu bagaimana para jenderal besar lainnya berhasil dipromosikan. Butuh kredit pertempuran lebih dari 100 kali lipat dari yang dibutuhkan untuk dipromosikan menjadi kolonel. Itu pada dasarnya menyiratkan bahwa itu akan membutuhkan 100 pertempuran seperti yang baru saja dia perjuangkan untuk mendapatkan promosi itu. Kalau begitu lupakan saja, pikirnya. Aku hanya akan tetap menjadi seorang kolonel. Merasa sedikit berkecil hati, dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan medali komandonya. Kemudian dia mengeluarkan Naschen Soul Pill, di mana matanya lagi-lagi mulai bersinar. Lingkaran besar formasi inti. Mencoba untuk tetap tenang, dia mengatur beberapa mantra pembatas di sekitar kediamannya, dan kemudian mengatakan kepada Xiaolong dan yang lainnya bahwa dia akan pergi ke meditasi terpencil. Pada saat semua persiapannya selesai, itu jauh di malam hari. Ketika semuanya sudah siap, dia perlahan-lahan memasukkan salah satu pil Naschen Soul ke dalam mulutnya. Seketika, dia mulai gemetar, dan pikirannya dipenuhi dengan suara gemuruh. Kemudian, energi yang mengejutkan dari langit dan bumi melonjak melalui dia, berkumpul di lokasi Gold Core-nya. Chapter 505. Gemuruh. Kekuatan tanpa batas dari Naschen Soul Pill menabraknya seperti gelombang yang marah, mengalir ke Gold Core-nya dan menyebabkan lorong-lorong ki-nya berkobar. Inti emasnya, yang dipenuhi dengan aura surga Dao dan 9 lautan spiritual, bergemuruh ketika kekuatan spiritual surga dan bumi menabraknya, menyebabkan aura basis kultivasinya segera mulai naik. Sebelumnya, dia telah berada di tahap akhir Gold Core, dan sangat dekat dengan lingkaran besar. Ki dingin di dalam dirinya sudah mencapai tingkat 80%, dan begitu dia mencapai tingkat 100%, dia akan mencapai terobosan yang dia cari. Saat energi surga dan bumi memenuhi inti emasnya dan 9 lautan spiritualnya, ia melepaskan mantra Frigid Skull Wheel Evolving miliknya, menyebabkan ki dingin bergetar dengan cepat. Itu bukan ki dingin yang biasa, itu dari level Master Frigid. Begitu dia memasuki lingkaran besar, ki dinginnya juga akan menerobos ke tingkat Frigid Paragon. Sebagai Paragon Frigid, ia akan dapat membekukan sebagian dari air sungai Heavenspan. Selanjutnya, ketika dikombinasikan dengan kemampuan dan kekuatan luar biasa lainnya, ia akan dapat membekukan siapapun di tahap formasi inti di tempat, dan bahkan membunuh mereka dengan pikiran belaka. Aura Frigid Paragon bahkan bisa menyebabkan masalah besar bagi para ahli Naschen Soul. Setelah terobosannya ke lingkaran besar, kekuatan surga Dao Gold Core-nya akan dapat melepaskan potensi sebenarnya. Itu adalah tipe Gold Core yang paling kuat, tipe yang bisa mengguncang tahap Naschen Soul. Sebelumnya, dia hanya bisa melawan kepala suku Naschen Soul dengan mengandalkan pil Vestli yang saleh dan kekuatan tubuh kedagingannya yang luar biasa. Tapi begitu dia melangkah ke lingkaran besar, maka bahkan jika dia menghadapi pembudidaya jiwa biasa dengan kemampuan ilahi dari tahap Naschen Soul, dia pasti akan bisa melawan mereka ujung kaki sampai ujung kaki. Lingkaran besar dari panggung Gold Core. Pikiran seperti itu mengisi Bai dengan antisipasi, serta kegembiraan. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, dan karena itu, dia menenangkan pikirannya dan fokus pada sekolah Frigid Wieland Evolving Incantation, mengirimkan pulsa ki dingin dari tubuhnya. Ki dingin memenuhi gedung, langsung membekukan segalanya. Bahkan, dari luar, bangunan itu hampir tampak seperti es batu besar. Saat suara retak terdengar, Xiaolong dan yang lainnya yang berjaga memandang dengan kaget. Beberapa saat kemudian, bahkan beberapa tungku pil terdekat dibekukan seperti bangunan. Untungnya, Bai Xiaon telah memperingatkan mereka sebelumnya tentang apa yang akan terjadi, dan mereka berada agak jauh. Kalau tidak, mereka bisa saja berada dalam bahaya dibekukan.
Teknik apa yang dipupuk Kolonel Agung kita? Itu. Ki dingin itu begitu kuat. Mengerikan. Zhao Long dan Liu Li bertukar pandang, seperti yang dilakukan orang lain. Bahkan ketika mereka melihat, Ki dingin mengisi lebih dari setengah gudang senjata. Kemanapun ia pergi menjadi dunia es beku. Untungnya, selama kebangkitan Bai Xiaon menjadi terkenal, semua Grandmaster telah pindah. Jika tidak, mereka juga akan dibekukan di tempat tinggal mereka. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, seluruh gudang senjata dibekukan. Itu tampak seperti gunung es yang mengejutkan tidak hanya Zhao Long dan yang lainnya di resimen, tetapi juga para flyer skin lain di daerah itu. Bahkan ada jenderal besar dengan basis budidaya Naschen Soul yang heran, dan untuk Bai Lin, dia secara pribadi terbang untuk melihat apa yang terjadi. Setelah melihat ke gudang senjata, matanya mulai bersinar dengan cahaya aneh. Jika dia memiliki ki dingin dari tingkat ini sebelumnya, dia akan bisa berjuang kembali ke tempat yang jauh lebih mudah daripada dia. Mata berbinar-binar dengan persetujuan, dia dengan cepat mengeluarkan perintah agar Skin Flyers datang dan berdiri. Jaga sebagai pelindung Dharma. Yang terakhir mencatat adalah Deva Chen Hetian. Sinar cahaya keluar dari mata besar itu untuk menyinari gudang senjata, yang dengan cermat memeriksa situasinya sebelum menarik beberapa saat kemudian. Ini sepertinya beberapa transformasi baru dari ki dingin. Gumam Chen Hetian sambil berpikir. Waktu berlalu. Sesi meditasi terpencil Bai Xiaon berlangsung selama beberapa bulan, di mana waktu pertempuran kembali di luar tembok besar, tetapi sedikit lebih dari pertempuran kecil. Tidak ada yang seperti pertempuran awal tahun itu terjadi. Akhirnya, kultivasi berbulan-bulannya mengarah ke momen krusial. Energi surga dan bumi yang disediakan oleh Naschen Soul Pill telah berkumpul di Gold Core-nya, menyebabkan lautan spiritualnya bergetar ketika ki dingin benar-benar membekukan Gold Core-nya. Dari tampilan itu, intinya berubah menjadi inti es. Pada titik ini, core emas lebih dari 90% membeku, dan berdenyut dengan aura beku yang membuat Bai Xiaon tak bergerak dan tampak membeku. 3 hari lagi berlalu. Malam itu, ketika bagian terakhir dari core emas ditutup dengan es, core emas Bai Xiaon benar-benar telah berubah menjadi inti es. Suara gemuruh bergema di benaknya saat matanya terbuka. Pada saat yang sama, aliran energi yang tak terbatas keluar dari dalam dirinya. Terobosan basis kultivasi. Dia tidak lagi berada di tahap akhir Gold Core, dia sekarang berada di lingkaran besar. Itu berhasil. Teriaknya, matanya berkilau dengan cahaya aneh. Pada saat ini, dia bisa merasakan bahwa inti es emas di dalam dirinya mengandung ki dingin yang jauh melampaui apapun dari sebelumnya. Lebih jauh, karena ki itu mengalir melewatinya, itu tidak merugikan sedikit pun. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, menyebabkan aliran ki dingin muncul dari ujung jarinya. Seketika, lapisan-lapisan es di sekelilingnya mulai bergetar, seolah-olah tekanan yang luar biasa tiba-tiba turun ke es yang ada, tekanan dari kaisar semua benda beku. Seketika, lebih banyak es mulai menumpuk di gudang senjata, menyebabkan semua pembudidaya yang telah berdiri berjaga untuk menghindarinya. Paragon Frigid. Bai Xiaon bergumam, ekspresinya sama seperti dia memandang dengan serius ke ujung jarinya. Untuk beberapa alasan, rasanya seolah-olah beberapa transformasi yang tidak dapat dijelaskan terjadi pada inti es di dalam dirinya. Hampir seolah ada sesuatu yang tumbuh di dalam. Ekspresi bijaksana muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa memastikan apakah ada sesuatu yang benar-benar ada di dalam Ice Core, dia pasti bisa merasakan beberapa fluktuasi yang akrab, dan yakin bahwa jika dia membuat terobosan lain, hasilnya akan mencengangkan. Sepertinya hampir seperti kekuatan kontrol. Gumamnya. Tunggu, aku mengerti. Karena aku mengolah mantra Will Evolving School Frigid, dan baru saja membuat terobosan besar, maka aku kemungkinan besar akan memiliki will yang tumbuh di dalam inti es. Bai Xiaon sudah memiliki spekulasi dan pemahamannya sendiri tentang apa yang disebut will. Setelah sedikit waktu, dia menekan rasa penasarannya, jawabannya akan datang ketika kemauannya akhirnya dibawa keluar ke dunia. Maka dia akan tahu pasti. Basis kultivasi aku sekarang berada di lingkaran besar dari tahap inti emas. Selanjutnya adalah teknik abadi hidup kekalku. Kekuatan pil Naschen Soul telah mendorongnya ke lingkaran besar, tapi masih ada sedikit kekuatan yang tersisa, yang bisa dia ubah menjadi kekuatan hidup. Pil Naschen Soul ini benar-benar memenuhi reputasi mereka. Sayang sekali aku tidak memiliki formula obat. Tentu saja, berdasarkan apa yang bisa aku katakan, bahan utama hampir pasti adalah rumput melahirkan abadi.
Rumput persalinan abadi adalah jenis tanaman obat yang hampir punah yang fungsi utamanya adalah menyediakan kekuatan tenaga hidup. Dalam legenda, tipe kekuatan hidup itu bisa digunakan untuk menjadi abadi. Tentu saja, itu tidak benar sama sekali, namun, ia menunjukkan betapa berharganya rumput yang abadi. Dari apa yang bisa kukatakan, selama aku mencegah pil Nascent Soul mengambil inti siku dan membentuk Nascent Soul, maka aku bisa menyerap kekuatan hidup dengan unding Life Forever teknik Weku, dan membuat kemajuan besar. Level ketiga dari codes kematian adalah tendon kematian. Aku sudah mengolahnya di kedua lengan dan kedua kaki, dan aku hanya kekurangan di batang dan kepala. Persyaratan untuk batang tubuh itu penting. Setelah beberapa saat berpikir, dia melihat pil Nascent Soul yang kedua, mengertakkan gigi, dan memasukkannya ke mulut. Siapapun di luar yang melihatnya mengkonsumsi pil Nascent Soul kedua akan benar-benar terperangah. Untuk satu hal, Nascent Soul pil sangat berharga, dan lebih jauh lagi, hanya sedikit orang yang perlu mengkonsumsi lebih dari satu untuk membuat terobosan mereka. Begitu dia mengkonsumsi pil kedua, energi surga dan bumi meletus ke lorong kinya. Hampir segera, itu mulai menuju inti esnya, di mana biasanya berbicara, itu akan menghancurkan inti dan mulai membentuk jiwa baru lahir. Namun, segera setelah energinya mulai melaju ke inti es, mata Bai Xiaon berkedip, dan dia melepaskan teknik hidup kekal yang abadi. Suara gemuruh terdengar ketika pusaran besar terbentuk di tubuhnya, dan gaya gravitasi yang mengejutkan muncul. Dalam sekejap mata, semua energi surga dan bumi berbelok keluar tentu saja dan mulai mengalir ke pusaran itu. Chapter 506. Teknik hidup kekal yang abadi dapat dibudidayakan dengan kecepatan yang luar biasa selama tersedia kekuatan hidup yang cukup. Bai Xiaon telah mempelajarinya bertahun-tahun yang lalu. Juga, dia telah memahami bahwa mengolahnya membutuhkan pengeluaran sumber daya yang besar dan hampir tidak masuk akal. Tidak ada cara sekte penangkal sungai dapat mempertahankan drainase sumber daya seperti itu, dan bahkan sekte polaritas langit berbintang, salah satu sekte sumber sungai, akan kesulitan untuk melakukannya. Dan pada saat ini, dia hanya mencapai tingkat ketiga dari codes kematian, ke tendon kematian. Kemudian, dia perlu bekerja pada tulang kematian dan darah mati, dan hampir tidak bisa membayangkan tingkat kekuatan hidup yang diperlukan untuk itu. Aku tidak bisa khawatir tentang semua itu. Pikirnya, matanya bersinar dengan tekad ketika pusaran di tubuhnya mengisap kekuatan kehidupan dari Nascent Soul Pill. Hampir seketika, tubuhnya mulai memancarkan panas yang kuat yang mulai melelehkan es di sekitarnya, dan menyebabkan darahnya menggigit saat melonjak melalui nadinya. Ketika panas menyengatnya, dia dengan jelas bisa merasakan lorong kinya sedang direformasi. Seperti mereka, cahaya hitam mengisinya, representasi dari kekuatan tubuh daging yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Saat itu terhubung ke kekuatan di 4 anggota tubuhnya, sesuatu seperti mantra pembatas mulai menyebar untuk mengelilinginya. Waktu berlalu, meskipun Bai Xiaon tidak bisa memastikan berapa banyak. Tiba-tiba, matanya terbuka untuk menemukan bahwa seluruh tubuhnya dengan pengecualian kepalanya memancarkan cahaya hitam yang menyakitkan untuk dilihat. Dengan mata yang bersinar, dia melemparkan indranya ke seluruh tubuhnya, dan bisa langsung mengatakan bahwa kekuatan tubuh kedagingannya telah meningkat jauh melampaui level sebelumnya. Namun, itu bukan aspek yang paling mengejutkan dari perubahan itu. Dia juga bisa merasakan bahwa tubuhnya jauh lebih ringan. Atau setidaknya, seperti itulah rasanya. Pada saat ini, dia cukup yakin bahwa dia bisa bergerak begitu cepat sehingga dia bisa menembus udara. Penasaran, Bai Xiaon dikejutkan dengan keinginan untuk menguji teorinya. Namun, dia menekan keinginan itu dan memutuskan untuk memeriksa dirinya sedikit lebih jauh. Tiba-tiba, dia tersentak. Ini. Dengan senang hati, dia menyadari bahwa dia berada di ambang kontak dengan belenggu kematian berikutnya. Perasaan itu mencerahkan semangatnya segera. Dari apa yang bisa dia katakan, yang diperlukan hanyalah satu lagi kemajuan untuk menyebarkan teknik hidup kekal yang tak berujung ke kepalanya. Sayangnya, kekuatan hidup dari Nascent Soul Pill sudah memudar. Sayang sekali, pikirnya sedih. Namun, dia masih bersemangat. Aku berada di lingkaran hebat dari panggung Gold Core, dan membuat terobosan besar dengan unding Life Forever teknik W aku. Pada titik ini, tidak seorang pun kultivator formasi inti biasa yang berani memprovokasi aku. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia bangkit. Tidak lagi menekan keinginannya untuk menembus udara, dia maju selangkah. Ketika dia melakukannya, lapisan es di depannya meledak, dan Bai Xiaon menghilang. Ketika itu terjadi, lapisan-lapisan es lainnya di daerah itu retak dan hancur, dan dalam sekejap mata, bangunan itu terungkap.
Efeknya dengan cepat menyebar ke halaman, dan dalam waktu beberapa saat, ke seluruh gudang senjata. Suara retak memenuhi udara, menyebabkan Flyers kulit untuk melihat sekeliling dengan terkejut. Zhao Long dan yang lainnya dari resimen tampak kaget ketika masa es, dan gunung yang telah menjadi tempat tinggal, semuanya runtuh. Segala sesuatu di gudang senjata, dari bangunan ke tungku pil, semuanya hancur ketika mereka berubah menjadi hembusan angin yang menyebar ke segala arah. Kemudian, terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya terdengar ketika orang menyadari bahwa Bai Xiaon tidak terlihat. Grandmaster hilang. Apa? Apa yang terjadi? Zhao Long, Liu Li, dan yang lainnya dari resimen bergegas ke kediaman yang runtuh. Dan benar saja, Bai Xiaon sudah pergi. Ketika mereka mulai mencarinya, sesuatu terjadi di medan perang di luar tembok besar. Tentu saja, tidak ada pertempuran yang terjadi saat ini, meskipun lanskap hancur dan ada mayat di mana-mana. Begitulah biasanya area di luar tembok besar, seperti pemandangan dari dunia bawah. Kadang-kadang, berbagai hewan wildlands yang menikmati pesta di bangkai dapat terlihat mengunyah anggota badan yang terputus dan berderak di bagian lain dari mayat. Tiba-tiba, riak menyebar ke udara. Setelah itu cahaya hitam muncul, yang tampaknya mengambil bentuk simbol magis. Hewan pemakan bangkai terkejut, dan banyak yang melesat ke arah yang berlawanan, tidak berani mendekati sinar hitam. Pada saat yang sama, para pembudidaya yang bertugas di atas tembok besar juga memperhatikan apa yang terjadi. Beberapa kanon magis bahkan mulai memanas, seolah-olah mereka akan melepaskan serangan. Riak-riak di luar dinding akhirnya terbentuk menjadi bentuk gelembung, yang muncul, setelah itu sosok terhuyung keluar. Niat membunuh muncul di mata para penggarap di dinding, dan mereka akan menyerang ketika tiba-tiba, beberapa dari mereka mulai memanggil dengan terkejut. Grandmaster Bai. Ini Bai Xiaon. Terengah-engah bisa terdengar ketika para pembudidaya menyadari siapa itu yang mereka lihat, namun tidak dapat mendamaikan penampilannya yang tiba-tiba di medan perang. Orang di sana jelas tidak lain adalah Bai Xiaon. Awalnya, dia melihat sekeliling dengan bingung. Ketika akhirnya dia menyadari di mana dia berada, kulit kepalanya mulai menusuk ketakutan. Apa yang aku lakukan di sini? Seketika, kecemasannya memuncak ketika dia berpikir tentang apa yang akan terjadi jika sekelompok pembangun jiwa tiba-tiba muncul. Tanpa ragu-ragu, dia mulai bergerak cepat menuju tembok besar. Biarkan aku masuk, serunya ketika dia terbang. Melihat bahwa para pembudidaya di tembok besar ragu-ragu, dia dengan cepat mengeluarkan medali identitasnya untuk membuktikan siapa dia. Dengan itu, dia melewati perisai dan mendarat di dinding itu sendiri. Para peladang masih tampak agak curiga, dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Grandmaster Bai, apa yang kamu lakukan di luar sana? Kami tidak melihat ada yang keluar dari tembok. Kamu seharusnya mendapat izin dari seorang jenderal sebelum melakukan itu. Kecelakaan, itu saja, kata Bai Xiaon, berdeham. Hanya sedikit kecelakaan. Sekarang setelah dia kembali ke dalam perlindungan tembok besar, hatinya mulai tenang. Sebelumnya, dia telah mencoba menguji kemampuannya untuk menembus udara, dan tidak berharap untuk tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan ke-8. Di dalam kekosongan itu, dia merasa seperti tubuhnya runtuh, dan ketakutan telah berjuang untuk muncul. Ketika dia melakukannya, dia dijatuhkan ke medan perang di luar tembok besar. Hanya dengan memikirkan apa yang baru saja terjadi, jantungnya berdebar kencang. Setelah memberikan beberapa penjelasan yang tidak jelas, dia bergegas kembali ke kota. Terlalu berbahaya, pikirnya. Aku benar-benar tidak bisa mengambil risiko seperti itu lagi. Meskipun ketakutannya masih ada, dia harus mengakui bahwa apa yang baru saja dia lakukan adalah luar biasa. Dia benar-benar telah menembus tembok besar dan perisai pembentukan mantranya dengan sesuatu yang hampir seperti teleportasi kecil. Atau mungkin bukan itu. Lagi pula, di luar situasi pertempuran, mata besar itu akan mencegah pembudidaya dari 5 legiun meninggalkan perisai tanpa perintah. Dan tentu saja, mereka tidak dapat kembali tanpa medali identitas. Namun, aku pasti berhasil keluar. Kenapa? Dia mengerja beberapa kali, dan setelah beberapa saat, tidak bisa menahan perasaan bahwa apa yang telah dia lakukan sekarang terasa seperti manifestasi aneh dari tendon kematiannya. Jangan bilang itu heks kematian. Mungkin itu bisa memengaruhi atau bahkan membypass mantra pembatas lainnya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaon mempertimbangkan untuk melakukan beberapa tes lagi. Namun,
Sensasi hampir terkoyak dalam kehampaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia hentikan untuk dipikirkan. Tidak, ini terlalu berbahaya. Jika aku ingin melakukan beberapa tes lagi, aku harus menunggu sampai unding tendon aku selesai, dan aku telah menembus belenggu berikutnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia akhirnya kembali ke gudang senjata. Saat itulah Zhao Long dan seluruh resimen akhirnya menemukannya. Zhao Long segera menghela nafas lega. Anggota resimennya merasa lebih dari sebelumnya bahwa Bai Xiaon adalah sosok yang misterius dan penuh teka-teki, dan terkejut bahwa dia bisa menghilang meskipun mereka semua hadir untuk berjaga-jaga. Selamat atas terobosanmu, Grandmaster. Grandmaster, apakah kamu ingin kami mulai membangun kembali sesuatu? Pada titik ini, gudang senjata tidak dapat dihuni, tetapi sebagai kolonel di Skin Flyers, ia memiliki pusat komando sendiri. Karena itu, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Jika kami sudah selesai dengan tempat ini untuk saat ini. Ayo pergi ke pusat komando aku." Chapter 507. Kota tembok besar dibagi menjadi distrik timur, barat, selatan, utara, dan tengah, satu untuk masing-masing dari 5 legiun. Para Flyers kulit menduduki distrik timur, yang selanjutnya dibagi menjadi 10 garnisun, satu untuk masing-masing jenderal utama. Para jenderal utama adalah semua ahli jiwa Naschan, orang-orang yang telah memanjat gunung mayat dan berenang melalui lautan darah untuk mencapai posisi mereka saat ini. Aura dan peperangan pembunuh mereka sangat jauh melebihi orang lain di tingkat kultivasi yang sama. Tanpa layanan terkenal yang dilakukan untuk tentara, dan juga pendukung yang kuat, hampir tidak mungkin untuk menjadi seorang jenderal besar. Adapun garnisun, mereka dibagi menjadi 10 pusat komando, yang milik 10 kolonel yang memimpin mereka. Adapun para letnan dan kapten, mereka menduduki lokasi dalam pusat komando kolonel. Pusat komando Bai Xiaon berada di garnisun milik Mayor Jenderal Yao Xingjun dari Korps ketiga, tepat di sebelah pusat komando Li Hongming. Setelah Bai Xiaon dipromosikan menjadi kolonel, Mayor Jenderal Yao Xingjun segera mengatur agar pasukan ditugaskan kepadanya. Jelas, tentara sangat peduli tentang Bai Xiaon, karena semua pembudidaya itu berasal dari kelompok 10.000 yang secara pribadi dia selamatkan dari medan perang. Awalnya, mereka adalah anggota bagian lain dari pasukan, tetapi secara khusus ditugaskan kembali oleh Jenderal Bai Lin. Seluruh kelompok pembudidaya merasakan rasa terima kasih yang luar biasa terhadap Bai Xiaon, dan secara pribadi menyaksikan keganasan dan kegilaannya di tengah panasnya pertempuran. Karena itu, mereka sepenuhnya yakin akan kemampuannya, dan sangat bersemangat untuk melayani di resimennya. Saat Bai Xiaon berjalan ke pusat komando, beberapa pembudidaya resimen sedang mengebor tanah parade, berlatih menggunakan berbagai kemampuan ilahi, wajah mereka tanpa ekspresi. Yang lain berdebat di antara mereka sendiri. Meskipun semua orang tampak benar-benar galak, mereka semua mempertahankan kontrol yang cermat setiap saat. Mayoritas duduk bersila, bermeditasi dalam keheningan. Seluruh pusat komando tampak dipenuhi dengan udara yang sangat suram, dan tekanan berat yang akan membuat orang luar ragu-ragu untuk masuk. Tempat itu sudah seperti ini sejak Bai Xiaon dipromosikan menjadi kolonel, dan pada kenyataannya, pasukan di bawah komando kolonel lain semua gemetar ketakutan ketika mereka melewatinya. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul di langit yang meluncur ke arah pusat komando. Segera, semua prajurit di dalam mendongak dengan mata dingin. Dalam sorotan cahaya ada seorang pria parubaya dengan ekspresi muram dan urat-urat baja yang berdenyut. Kolonel yang mulia akan datang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, para pembudidaya di pusat komando gemetar karena kegembiraan. Segera, para kapten mulai meneriakkan perintah. Masuk ke formasi. Segera, seluruh tempat penuh. Ketika Bai Xiaon akhirnya tiba, dia melihat banyak wajah yang akrab berbaris di luar pusat komando. Segera setelah kelompok itu melihatnya, mereka melangkah maju dan kemudian berteriak dengan suara yang kuat, "Salam, Kolonel." Kata-kata mereka bergema seperti guntur untuk mengisi seluruh korps ketiga. Adapun Li Hongming dan kolonel lainnya, mereka terguncang, dan beberapa dari mereka bergegas keluar dari pusat komando mereka sendiri untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang mereka lihat adalah para penggarap berkumpul resimen Bai Xiaon, berdenyut dengan kegigihan, seolah-olah tulang mereka dipenuhi dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Seolah-olah semua Bai Xiaon harus lakukan adalah mengucapkan kata, dan mereka akan meratakan daerah ke tanah dalam kobaran kehancuran. Li Hongming dan kolonel lainnya sangat terguncang. Pasukan gagah berani dan seorang perwira gagah. Mereka tidak hanya berterima kasih kepada Bai Xiaon, tetapi mereka juga secara pribadi menyaksikan urat nadinya dari baja dan pertempuran ganas.
Karena itu, mereka benar-benar menghormati dan mengaguminya. Karena pengabdian mereka yang penuh semangat kepadanya, sampai tiba saatnya mereka membalas kebaikan yang telah ditunjukkannya, mereka mungkin juga pasukan pribadinya. Ini adalah Bai Xiaon pertama kali mengunjungi pusat komandonya dan melihat semua pembudidaya yang dikenalinya dari pertempuran yang menentukan itu. Sekarang dia bisa merasakan betapa gagah dan gagalnya mereka, darahnya memompa sedikit lebih cepat. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya berpikir tentang bagaimana dia menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya hari itu selama perang. Setelah beberapa saat, dia mengambil napas ketika perasaan emosi yang mendalam memenuhi dirinya. Lagi pula, dia tahu bahwa, sementara dia telah menyelamatkan mereka, mereka juga menyelamatkannya. Ekspresi hormat dan kekaguman yang mereka saksikan padanya menyebabkan hatinya bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan tangannya ke pusat komando dan berkata, "Ayo, mari kita minum dan makan bersama. Penghargaan pertempuran apa yang kita peroleh, kita habiskan bersama, dan ketika kita harus melarikan diri demi hidup kita, kita melakukannya bahu-membahu." Bai Xiaon merasa bahwa kata-katanya sangat mendominasi, dan ketika para kultivator di bawah komandonya mendengar mereka, mereka saling bertukar tatapan geli, lalu menggenggam tangan dan berteriak, "Tuan, ya, Tuan." Saat suara mereka bergema di seluruh area, Li Hongming dan kolonel lainnya bertukar pandangan aneh. Mereka telah melihat beberapa perwira komandan memberikan pidato untuk mendorong pasukan mereka, tetapi belum pernah mendengar ada yang mengatakan hal-hal secara langsung seperti Bai Xiaon. Agak jauh di distrik Skin Flyers adalah sebuah bangunan besar yang terlihat seperti peti mati, di mana Bai Lin berdiri memandang ke arah Bai Xiaon, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. 10 orang berbaju besi berdiri di dekatnya, kebanyakan dari mereka setengah baya, tetapi beberapa lebih tua. Beberapa saat yang lalu, kelompok itu telah membahas bisnis yang berkaitan dengan Skin Flyers, tetapi setelah adegan yang baru saja dimainkan, mereka telah mengirim akal ilahi mereka untuk mengamati, dan sekarang, mereka semua sepertinya mengenang masa lalu. Bai Xiaon ini benar-benar jujur, kata Bai Lin sambil tertawa. Aku tidak percaya dia hanya mengatakan bahwa mereka akan melarikan diri dari pertempuran bahu-membahu, dia berbalik untuk melihat salah satu dari kelompok 10, seorang pria tua dengan rambut putih. Saudara Yo, Bai Xiaon sangat penting bagi para Flyers kulit. Tolong pastikan untuk merawatnya dengan baik. 10 orang yang mengelilingi Bai Lin tidak lain adalah 10 jenderal utama dari Flyers kulit. Adapun orang tua berambut putih, dia adalah Komandan Bai Xiaon, Mayor Jenderal Yao Xingjun dari Korps ketiga. Setelah mendengar kata-kata Bai Lin, dia tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, Jenderal. Aku akan memastikan Grandmaster Bai tetap aman dan sehat. Bai Lin mengangguk sebagai tanggapan, lalu memalingkan muka dari pemandangan di luar dan melanjutkan pembicaraannya dengan para jenderal besar. Sementara itu, anggota resimen Bai Xiaon berkerumun di sekitarnya saat ia menuju ke pusat komando. Begitu masuk, dia melihat-lihat tempat yang akan menjadi tempat tinggal barunya. Adapun Xiaolong dan pasukannya yang asli, mereka sekarang adalah penjaga pribadi Bai Xiaon, dan mereka dengan cepat membuat aturan ketat mengenai siapa yang diizinkan masuk ke pusat komando. Tanpa perintah kilat, tak seorang pun dari luar resimen bisa masuk. Lagi pula, bukan hanya Bai Xiaon seorang kolonel, tetapi ia juga ada di daftar eksekusi Wildlands, dan berada di 10 besar saat itu. Hadiah di kepalanya adalah jiwa binatang buas, sesuatu yang akan menguntungkan bagi Wildlanders dan pembudidaya sama. Bahkan, di masa lalu, ada situasi di mana orang-orang di daftar eksekusi dibunuh oleh para pembudidaya, bukan Wildlanders. Tak lama, setengah tahun telah berlalu. Sekarang, Bai Xiaon telah melayani di tembok besar selama 2 tahun. Setelah dipromosikan menjadi kolonel, pertempuran berlanjut seperti biasa di luar tembok, tetapi mereka semua adalah pertempuran kecil yang tidak mendekati skala pertempuran besar tahun sebelumnya. Bai Xiaon sekarang sangat akrab dengan kehidupan di Great Wall City, dan telah mengambil hobi baru. Setiap beberapa hari, ia akan mengenakan baju zirah kolonelnya dan keluar dari pusat komandonya, dikelilingi oleh banyak orangnya, untuk berjalan-jalan di kota. Dia sangat menikmati penampilan kagum dan iri yang dilontarkan orang-orang ke arahnya ketika dia muncul di depan umum. Faktanya, itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah membuatnya bosan. Pada awalnya, Xiaolong dan pasukan aslinya menemukan ini sangat aneh, seperti yang dilakukan para pembudidaya lainnya di resimen. Namun, mereka secara bertahap menjadi terbiasa, dan menyadari bahwa ini hanyalah kepribadian Bai Xiaon. Meskipun agak memalukan, lambat laun itu menjadi tidak biasa. Namun, Bai Xiaon terus melakukannya begitu sering sehingga dia tampaknya mengabaikan tugasnya sehari-hari. Itu mencapai titik di mana Bai Lin menangkapnya.
Kesal, dia membuat beberapa pengaturan khusus. Keesokan harinya, ketika Bai Xiaon memimpin resimennya keluar dari pusat komando untuk menikmati tatapan para pembudidaya lain di tentara, ia baru saja mulai menikmati dengungan percakapan di sekelilingnya ketika tiba-tiba, sekelompok beberapa ribu pembudidaya muncul, semuanya memakai baju zirah. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, mereka membersihkan jalur sepanjang 300 meter melalui kerumunan di depan mereka. Bahkan Bai Xiaon tidak dibebaskan dan dipaksa pergi ke samping. "Apa yang kamu lakukan?" dia mengeluh. Tanpa ragu-ragu, kultivator yang bersangkutan melantunkan medali perintah yang dihiasi dengan nama keluarga Nian, serta sigil Skin Flyers. Mayor Jenderal Nian Herong akan datang. "Mundur, kalian semua." Dalam 5 legiun, satu-satunya orang yang memiliki medali komando dengan nama keluarga mereka adalah Jenderal Utama. Begitu medali perintah muncul, pembudidaya tidak perlu mengatakan apapun. Dengan lambaian tangannya, ribuan petani di bawah komandonya mulai mendorong Bai Xiaon dan yang lainnya mundur. Bai Xiaon tidak terlalu senang tentang itu, tetapi ada sedikit yang bisa dia lakukan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menonton ketika hampir 10.000 petani membuka jalan setapak di daerah itu. Beberapa saat kemudian, pemandangan yang mempesona muncul tidak terlalu jauh di kejauhan. Itu adalah seorang lelaki tua mengenakan baju besi merah tua, diapit oleh 10 kolonel, yang semuanya memiliki ekspresi hormat di wajah mereka. Setiap orang yang telah dikeluarkan dari jalur 300 meter mulai bersorak dan berteriak dengan keras, dengan cara yang jauh melampaui bagaimana mereka bereaksi ketika mereka melihat Bai Xiaon. Drone antusiasme mereka langsung masuk ke telinga Bai Xiaon. "Ini seorang jenderal besar. Surga. Kamu hampir tidak pernah melihat para jenderal besar berjalan-jalan. Para jenderal utama Great Wall City dapat mengguncang semua ciptaan. Mereka adalah tipe orang yang menyebabkan tanah bergetar kemanapun mereka pergi." Bai Xiaon hanya bisa melongo kaget di adegan mencolok dan mendominasi yang bermain di depannya. Pada saat yang sama, dia merasa agak sedih. Apa yang menakjubkan tentang dia? Pikirnya. Dia hanya seorang jenderal besar, kan? Lalu dia mengertakkan gigi. "Aku harus menjadi jenderal besar." Chapter 508. Bai Xiaon telah pergi dengan semangat tertinggi, dan kembali dengan perasaan seperti berada di bawah laras. Setelah kembali ke pusat komandonya, dia memikirkan kembali prosesi jenderal utama, dan merasa sangat jengkel. "Mayor Jenderal," pikirnya, menggertakkan giginya. Kemudian dia mempertimbangkan bagaimana jenderal besar itu berjalan bersama dengan pengawalan 10 kolonel, sementara dia sendiri hanya seorang kolonel. "Aku tidak bisa menerima ini. Aku harus menjadi jenderal besar." Dengan itu, matanya mulai bersinar dengan tekad. Selama setengah tahun terakhir, dia hampir tidak menghabiskan waktu untuk berkultivasi, juga tidak pernah membuat pil meramu. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menikmati keuntungan menjadi seorang kolonel. Namun, pada saat ini, dia telah menerima pengingat yang tajam bahwa menjadi seorang kolonel bukanlah akhir dari garis baginya. Sekarang gagasan untuk menjadi seorang jenderal besar sedang mengaduk-aduk dalam benaknya, dia memikirkan kembali bagaimana Bai Lin mendorongnya untuk bekerja keras untuk dipromosikan. "Jika aku pensiun sebagai jenderal besar," gumamnya, "maka ketika aku kembali ke sekte, aku akan menjadi tetua di Hall of Steel Veins." Menyadari bahwa dia tidak memiliki semua informasi yang dia butuhkan, dia memutuskan untuk pergi keluar dan membuat beberapa pertanyaan. Yang benar adalah bahwa hal-hal seperti itu bukan rahasia di dalam 5 legiun, dan sebenarnya cukup terkenal. Hanya perlu sedikit meminta sekitar Bai Xiaon untuk mendapatkan semua informasi yang dia cari. Tetua di Aula Vena Baja memiliki posisi jauh di atas tetua biasa. Bahkan, mereka berada pada tingkat yang menempatkan mereka hanya sedikit di bawah pemimpin sekte, sebuah fakta yang membuat Bai Xiaon terengah-engah dan sangat tersentuh. Bagaimana itu mungkin? Ini adalah pemimpin sekte Starry Sky Dao Polarity Sect yang sedang kita bicarakan. Dia hanya dalam tahap Naschen Soul, tetapi dia masih dalam posisi yang sangat tinggi. Dan para tetua di Aula Vena Baja berada tepat di bawah itu. Bai Xiaon hampir tidak percaya pada awalnya, tetapi setelah penyelidikan lebih lanjut, dia menjadi mengerti mengapa itu terjadi. 5 legiun beroperasi di luar kendali pemimpin sekte. Bahkan dewa yang ditempatkan di tembok besar hanya ada di sini untuk mengawasi berbagai hal. Satu-satunya orang yang secara langsung mengendalikan 5 legiun adalah Patriark Dewa Setengah Dewa. Alasan Hall of Steel Veins begitu kuat adalah karena hanya mengikuti perintahnya. Bai Xiaon keduanya terperangah dan juga berdebar dengan penuh semangat.
Jika dia entah bagaimana bisa berhasil menjadi seorang jenderal besar, maka ketika komisinya naik dan dia kembali ke sekte, dia bisa mendapatkan satu set 5 elemen jiwa binatang buas dan melangkah ke tahap Naschen Soul. Selanjutnya, dia juga bisa menjadi tetua di Hall of Steel Veins. Ketika itu terjadi, dia akan memiliki posisi yang sangat tinggi, lebih tinggi dari para tetua biasa di sekte ini. Tidak hanya itu akan menjadi bantuan besar bagi sekte penangkal sungai, tetapi juga akan sangat bermanfaat pada tingkat pribadi. Gagasan belaka membuat hatinya terbakar dengan antisipasi, ke titik di mana matanya berbinar-binar dengan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Aku benar-benar harus menjadi jenderal besar, katanya, menampar pahanya. Sekarang, setelah dia menetapkan tujuannya, itu segera menyebabkan kecemasan baru. Lagi pula, dia sudah menghitung berapa banyak kredit pertempuran yang diperlukan untuk menjadi seorang jenderal besar, yang lebih dari 100 kali jumlah yang dia dapatkan dalam pertempuran besar itu. Pada bagian yang lebih baik dari tahun yang telah berlalu sejak itu, tidak ada pertempuran besar yang terjadi. Lebih dari sebulan berlalu, dan dia semakin tertekan. Akhirnya, dia naik ke puncak tembok besar dan memandang ke arah Wildlands. Sayangnya, yang bisa ia lakukan hanyalah berharap pasukan besar mereka akan kembali. Kenapa mereka tidak menyerang? Katanya ketika dia berdiri di sana menghela nafas. Sialan. Aku tidak punya banyak waktu untuk bekerja, hanya 7 atau 8 tahun lagi. Apa yang harus aku lakukan? Aku kira orang-orang liar dan penanam jiwa terlalu takut, dan tidak berani datang dan bertarung. Para kultivator lain memperhatikan bagaimana dia bertindak, dan mendengar desahannya yang konstan. Segera, mereka mulai bertukar pandangan canggung. Sejauh yang mereka ketahui, adalah hal yang baik bahwa orang liar Wildlands tidak menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, Bai Xiaon tampaknya tidak berpikir begitu, yang mereka anggap sangat aneh. Tentu saja, pemandangan dia bertingkah sedemikian rupa membuat beberapa dari mereka menghela nafas ke dalam dan merenung, mengapa mereka tidak menyerang. Bukan karena kamu. Jika itu bukan untuk kamu dan metode khusus kamu, mereka akan melakukan hal-hal seperti biasanya, dan menyerang beberapa kali per bulan. Bai Xiaon menunggu sedikit lebih lama, namun tidak ada perubahan. Setiap hari yang berlalu, ia terus mencoba memikirkan solusi untuk masalah itu, sampai matanya merah. Akhirnya, dia memutuskan bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk mempercepat. Baik, jika orang-orang liar bersikeras bersikap tidak kooperatif, maka aku harus memikirkan cara baru untuk mendapatkan kredit pertempuran. Aku benar-benar harus menjadi seorang jenderal besar. Dengan itu, ia menuju ke pagoda besar di tengah kota. Dari apa yang dia ingat terakhir kali dia pergi untuk bertukar kredit pertempuran, 5 legiun memiliki daftar eksekusi seperti yang dilakukan Wildlands. Mengambil kepala beberapa orang dalam daftar itu datang dengan imbalan yang besar. Sekarang aku seorang kolonel, aku punya banyak ahli yang kuat di bawah komandarku. Aku menolak untuk percaya bahwa aku tidak bisa mendapatkan kredit pertempuran dengan bantuan mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Bai Xiaon untuk mencapai distrik pusat dan pangkalan menara, tempat sekelompok pembudidaya berkumpul. Ketika mereka melihat dia, mereka memberinya anggukan salam. Bai Xiaon menatap mata di bagian atas menara, lalu mengeluarkan medali identitasnya dan mengirim beberapa perasaan spiritual ke dalamnya untuk mulai menelusuri daftar eksekusi. Hal pertama yang muncul padanya adalah nama pertama dalam daftar. Begitu dia melihatnya, matanya membelalak. Nyonya Merah Debu. Informasi Nyonya Merah Debu jelas terdaftar di sana di tempat pertama dalam daftar. Dia memiliki basis kultivasi Deva Realm, dan adalah pejuang yang kejam yang dingin dan kejam pada tulang. Bahkan ada pengingat bahwa, karena dia dewa, yang terbaik adalah menghindarinya dengan cara apapun. Jumlah pembudidaya yang dia bunuh sejak dia melakukan debutnya mengejutkan untuk dilihat, termasuk banyak pembudidaya Naschen Soul. Yang paling mengejutkan adalah dia bahkan belum berlatih kultivasi selama 200 tahun. Menjadi deva begitu cepat sepertinya hampir mustahil bagi Bai Xiaon, terutama mengingat betapa miskinnya Wildlands. Tidak ada energi surga dan bumi di sana, hanya kekuatan jiwa. Namun, meskipun berada dalam kondisi itu, Nyonya Merah Debu ini telah berhasil menetapkan langkah yang menantang surga dalam kultivasinya. Aku ingat Nyonya Merah Debu. Bai Xiaon bergumam. Begitu dia fokus pada namanya, gambar muncul di benaknya. Itu menggambarkan seorang wanita muda, lebih cantik dari Chen Manyao, mengenakan pakaian merah yang menonjolkan ketampanannya, namun membuatnya tampak sangat berbahaya. Aura pembunuhnya sangat mengejutkan, meskipun itu hanya gambaran. Bai Xiaon ingat melihatnya dalam daging selama pertempuran di luar tembok besar.
Dia berada di tengah pertempuran Chen Hetian ketika dia benar-benar membuat langkah untuk mencoba membunuh Bai Xiaon. Tentu saja, siapapun yang melihat nama Nyonya Merah Debu dalam daftar akan melihat gambar yang sama yang dilihat Bai Xiaon. Dia adalah sosok yang spektakuler, yang memiliki hadiah di kepalanya begitu tinggi sehingga mengejutkan untuk dilihat. Siapapun yang membunuhnya akan dipromosikan menjadi jenderal. Jika tidak ada jenderal yang perlu diganti, maka legiun baru akan dibuat. Itu adalah hadiah yang bahkan melampaui cita-cita Bai Xiaon untuk menjadi seorang jenderal besar. Begitu dia melihat hadiah itu, matanya menyala dengan hasrat dan iri hati. Namun, itu juga menyebabkan dia mengerutkan bibir. Sangat bodoh. Satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan itu adalah Deva, dan mengapa Deva ingin menjadi jenderal di pasukan? Bai Xiaon menggelengkan kepalanya. Jika dia cukup baik untuk mengambil dewa, maka dia tidak akan duduk-duduk di tembok besar. Dia pasti akan kembali ke sekte penangkal sungai. Selain itu, ketika datang ke para Deva, mereka bukan tipe orang yang akan dia sakit hati. Sambil mendesah, dia melanjutkan untuk melihat nama kedua dalam daftar, yang juga milik Deva, yang pergi dengan nama Taois Wakening Serangga. Jumlah poin jasa yang ditawarkan untuk kematiannya mengejutkan, untuk sedikitnya. Terkejut, Bai Xiaon terus masuk daftar. Segera, dia mulai mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa semua nama dalam 30 besar adalah nama-nama Necromancer Naschen Soul. Meskipun beberapa nama di bagian bawah daftar adalah pembudidaya inti formasi, hadiah kredit pertempuran untuk mereka tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa perhitungan, Bai Xiaon menemukan bahwa ia harus membunuh semua orang dari posisi ke-30 sampai ke tahun 200-an untuk mendapatkan kredit pertempuran yang cukup untuk menjadi seorang jenderal besar. Apa yang harus aku lakukan, kalau begitu? Pikirnya, mendesah. Jelas, dia harus menyerah pada gagasan membunuh orang di daftar eksekusi. Itu terlalu berbahaya dari suatu usaha. Namun, pemikiran tentang kehormatan, kemuliaan, dan manfaat yang datang dengan menjadi seorang jenderal besar adalah sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Pasti ada cara untuk mendapatkan kredit pertempuran lebih banyak. Sakit kepala. Pikirnya. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti ini ketika satu-satunya hal yang aku kuasai adalah meramu pil? Tunggu sebentar. Itu tidak benar. Ada sesuatu yang aku kuasai. Berhenti di tempat, dia mengingat kembali waktunya bersama Zhao Tianjiao, dan bagaimana dia menyebut dirinya orang suci cinta. Tiba-tiba, jantungnya mulai berdebar. Melihat kembali ke daftar eksekusi, dia berkedip beberapa kali, merasa agak sobek. Jangan katakan padaku bahwa untuk menjadi seorang jenderal besar, aku harus mengandalkan daya tarik seksku untuk merayu Nyonya Merah Debu. Pikiran belaka itu membuatnya berduka dengan geram. Itu terutama benar mengingat bahwa dia jauh lebih tua darinya. Meskipun dia cantik, siapa yang tahu eksentrikitas macam apa yang dia miliki? Semakin dia memikirkannya, semakin banyak rencana yang tampak seperti pengorbanan besar. Tidak layak. Pikirnya, merasa lebih sedih dari sebelumnya. Dengan itu, dia meninggalkan ide itu. Chapter 509. Mungkinkah surga cemburu padaku, Bai Xiaon? Apakah aku ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi jenderal besar? Merasa diliputi kesedihan, ia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan memandang ke atas ke langit. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berbalik untuk meninggalkan pagoda. Namun, pada saat itu, salah satu pembudidaya di dekatnya membuka tasnya untuk dipegang dan menghasilkan kumpulan jiwa-jiwa pendendam. Tas-tas pegangan tidak bisa digunakan untuk menahan jiwa-jiwa pendendam untuk waktu yang lama, dan pada kenyataannya, jiwa-jiwa ini sudah mulai menjadi redup. Begitu mereka terbang ke tempat terbuka, gaya gravitasi muncul dari mata besar. Dalam momen yang paling singkat, jiwa-jiwa tersedot ke atas, yang tampaknya memeriahkan mata besar itu. Bai Xiaon tiba-tiba berhenti di tempat, matanya semakin lebar. Jelas, setelah mengembalikan semua jiwa pendendam, kultivator dari tadi telah diberi kredit pertempuran. Seketika, roh Bai Xiaon terangkat. Mata bersinar terang, dia menampar matanya. Tentu saja. Bagaimana aku bisa lupa? Kamu bisa menyerahkan jiwa untuk mendapatkan kredit pertempuran. Faktanya, selama kamu terus mengubah jiwa, kredit pertempuran kamu akan terus meningkat. Namun, hanya sesaat setelah bersemangat, tiba-tiba dia merasa lebih sedih dari sebelumnya. Itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, tidak ada banyak pertempuran yang terjadi akhir-akhir ini, yang berarti ada sangat sedikit jiwa di medan perang. Dia sangat mahir dalam merawat jiwa-jiwa, tetapi tidak punya tempat untuk melatih bakatnya. Sambil mendesah, dia berjalan dengan susah payah.
Setelah kembali ke pusat komandonya, dia duduk di sana dengan frustrasi, merenungkan masalah ini dari berbagai sudut. Pada akhirnya, dia hanya bisa memikirkan satu solusi. Jika dia ingin mendapatkan lebih banyak jiwa, dia harus meninggalkan tembok besar dan pergi ke Wildlands untuk mencari mereka sendiri. Tidak mungkin, aku tidak bisa melakukan itu. Itu terlalu berbahaya. Tidak mungkin aku akan secara terbuka mengadili kematian. Sambil mendesah, dia menyerah pada gagasan itu. Tidak lagi berminat untuk berjalan-jalan di luar pusat komando, ia memutuskan untuk fokus pada pengembangan teknik hidup abadi yang tidak mati. Tingkat ketiga dari teknik Forever Life Forever adalah tendon abadi. Yang harus dia lakukan adalah mengolah bagian dari teknik itu dengan menggunakan kepalanya, dan dia akan selesai. Saat ini, ia memiliki banyak tanaman obat yang bisa ia gunakan untuk membuat pil obat, namun, ia tahu bahwa kepalanya berbeda dengan anggota badan dan tubuhnya. Oleh karena itu, ia pergi berkultivasi dengan hati-hati. Setelah sedikit bekerja, dia dapat mengkonfirmasi bahwa memang ada beberapa bahaya dalam menumbuhkan tendon kematian di kepalanya. Karena itu, ia merenungkan masalah ini selama beberapa waktu sebelum melanjutkan. Tak lama, setengah tahun telah berlalu. Dalam beberapa bulan lagi, Bai Xiaon akan mencapai tanda 3 tahun di tembok besar. Ketika bulan-bulan berlalu, ada beberapa pertempuran di sana-sini. Setiap kali pertempuran datang, Bai Xiaon akan sangat bersemangat. Meskipun ia tidak akan berpartisipasi secara pribadi, bawahannya akan bertarung, dan sebagai hasilnya, ia akan mendapatkan beberapa jiwa pendendam dan pertempuran kredit. Namun, ia masih sangat jauh untuk menjadi jenderal besar. Ketika dia hanya 2 bulan lagi dari tanda 3 tahun, dia bermeditasi di pusat komandonya, mengerjakan teknik hidup abadi yang tidak ada kematiannya, ketika dia menyadari bahwa dia 50% selesai dengan unding tendon di kepalanya. Namun, pada saat itulah ia mulai melambat dengan kultivasinya. Sangat berbahaya untuk bekerja di tendon kematian di kepala, dan dia hampir jatuh ke dalam krisis mematikan pada beberapa kesempatan. Suatu hari, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang menyala merah di dalam tasnya. Terkejut, dia membuka matanya dari meditasinya dan melihat ke bawah. Apa yang terjadi? Pikirnya ingin tahu. Begitu dia membuka tasnya memegang, lampu merah menyilaukan tumpah, cahaya yang datang dari medali identitasnya. Ini bersinar. Pikirnya. Ini adalah medali yang sama yang dia terima setelah mendebarking kapal besar itu bertahun-tahun yang lalu. Dia ingat disuruh untuk tidak pernah kehilangannya atau membiarkannya rusak, jangan sampai dia tidak bisa masuk dan keluar dari tembok besar. Selanjutnya, itu juga tiketnya kembali ke sekte. Dia tidak pernah melupakan peringatan itu. Setelah itu, ia bahkan telah melakukan beberapa percobaan dan telah mengkonfirmasi bahwa medali itu dibuat dengan cara yang membuatnya tidak mungkin untuk mempengaruhi itu dengan cara apapun. Sekarang, medali identitas yang sama itu bersinar dengan cahaya merah yang menyilaukan. Jika hanya itu yang ada pada situasi, itu mungkin bukan masalah besar. Tetapi yang membuat Bai Xiaon heran dan cemas, ia menemukan bahwa medali giok itu memunculkan fluktuasi peledakan diri yang segera terjadi. Apa yang terjadi? Pikirnya, melompat berdiri, wajahnya jatuh. Tidak berani ragu-ragu, dia melemparkan beberapa akal ilahi ke dalam medali, di mana pesan muncul di benaknya. Kamu hanya punya 2 bulan sampai batas waktu untuk menyelesaikan misi pertamamu. Jika tidak ada catatan kamu meninggalkan tembok besar dalam waktu itu, medali giok ini akan hancur sendiri. Rahang Bai Xiaon terjatuh, dan matanya melebar. Setelah mengirim lebih banyak akal ilahi ke dalam medali untuk mengkonfirmasi bahwa dia telah menerima pesan dengan benar, dia mulai meneteskan keringat. Sialan. Aku tahu aku harus menjalankan 3 misi selama uji coba 10 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentang harus melakukan 1 dalam 3 tahun pertama. Kecemasannya segera mulai tumbuh ketika dia memikirkan prospek. Dari medali yang dihancurkan, dan tidak dapat kembali ke sekte polaritas langit berbintang. Ini pemerasan. Geramnya. Yang benar adalah bahwa dia bukan satu-satunya di posisi ini. Ada orang-orang terpilih lainnya yang tidak melakukan misi selama 3 tahun pertama mereka, yang sekarang juga menatap medali identitas mereka yang bercahaya cerah. Jelas, Starry Sky Dao Polarity Sect telah menyiapkan metode untuk berurusan dengan murid malas yang lalai untuk pergi misi. Terbangun dengan kecemasan, Bai Xiaon terbang keluar dari pusat komandonya untuk menemukan Bailin. Mempertimbangkan peringkatnya saat ini, ia tidak perlu membuat permintaan khusus untuk menemui sang jenderal, dan segera berada tepat di depannya. "Jenderal, selamatkan aku!" serunya dengan sedih.
Bai Lin telah bermeditasi, tetapi begitu dia mendengar kata-kata Bai Xiaon, dia membuka matanya. Sebelum dia bahkan bisa bertanya tentang situasinya, Bai Xiaon memegang medali merah menyala tinggi-tinggi dan menjelaskan. Setelah selesai, dia berdiri di sana menatap Bai Lin dengan mata lebar dengan tatapan yang mengatakan, "Aku bawahanmu, kamu harus membantuku." Sebagian besar bawahan Bai Lin adalah peminat seumur hidup dari 5 legiun, yang telah mendaftar langsung ke Hall of Steel Veins. Karena itu, dia tidak terlalu terbiasa dengan peraturan dan regulasi mengenai orang-orang terpilih yang keluar dari pengadilan dengan api. Selain itu, kalau bukan karena fakta bahwa Bai Xiaon telah melakukan pertunjukan yang spektakuler ketika dia pertama kali tiba, Bai Lin tidak akan pernah mewajibkan dia. "Baiklah, tenang," kata Bai Lin. Sambil mengeluarkan slip giok, ia mengirimkan beberapa pesan pertanyaan. Setelah menerima informasi yang dia butuhkan, dia perlahan menatap Bai Xiaon. Dengan gugup, Bai Xiaon berkata, "Jenderal, aku seorang kolonel. Itu tidak akan menjadi masalah besar jika medali itu menghancurkan diri sendiri, bukan?" "Kamu memang seorang kolonel di Flyer Skin," Bai Lin menjawab, "tapi kamu wajib militer. Jika kamu adalah seorang jenderal besar, itu mungkin cerita yang berbeda, tapi kamu masih harus mengikuti aturan sekte. Aku seharusnya memikirkan ini sendiri, tapi jangan khawatir, aku akan membantumu menyelesaikan situasinya." Ini adalah pertama kalinya Bai Lin melihat Bai Xiaon dalam keadaan seperti itu, jadi dia tersenyum dan segera mulai memanggil jaringannya. Kontak untuk mencoba menyelesaikan masalah. Ketika Bai Xiaon melihat bahwa Bai Lin mulai mengirimkan sejumlah besar pesan melalui slip gioknya, dan ingat bagaimana ia memiliki latar belakang yang penting, ia mulai tenang. Namun, setelah sedikit waktu berlalu, kerutan muncul di wajah Bai Lin. Hati Bai Xiaon segera mulai berdebar. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar setengah dupa, ekspresi yang tidak sedap dipandang dapat terlihat di wajah Bai Lin. Menyingkirkan slip giok, dia ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "HMPH. Orang-orang yang kembali ke sekte adalah Filistin lengkap. Tidak fleksibel sama sekali. Bai Xiaon, aku dapat mengurangi persyaratan misi kamu dari 3 menjadi 1. Harus keluar setidaknya sekali. Luangkan waktu untuk memikirkannya. Lagi pula, itu hanya satu misi, kan?" Bai Lin sebenarnya merasa agak malu. Dia benar-benar telah mencoba untuk membantu Bai Xiaon keluar, tetapi telah membuat begitu banyak permintaan khusus sekte dalam beberapa tahun terakhir yang membuat semuanya menjadi sulit. Sedangkan untuk tetua yang bertanggung jawab atas misi, dia tidak mau mengalah. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan Bai Lin selain menawarkan sedikit kenyamanan pada Bai Xiaon. Bai Xiaon merasa ingin menangis, tetapi bisa mengatakan bahwa Bai Lin sudah melakukan semua yang dia bisa dengan mengurangi persyaratan misi menjadi 1. "Jenderal, aku masuk 10 besar dalam daftar eksekusi Wildlands. Orang-orang di luar sana membenci aku sampai mati. Mereka akan membunuhku begitu mereka melihatku. Aku, aku tidak berani melampaui tembok." Bai Lin berdeham. "Jangan khawatir. Lihat, pakai penyamaran saja. Keluar, selesaikan misi, dan kembali sesegera mungkin. Tidak ada yang akan menyadari bahwa kamu pergi. Hanya kita berdua yang akan mengetahui rahasia itu. Selain itu, meskipun sekte tidak mau mengalah tentang masalah misi, ada cara lain yang bisa aku bantu. Misalnya, aturan mengatakan kamu harus pergi misi, yang berarti bahwa misi tembok besar juga diperhitungkan. Karena kamu seorang kolonel, dengan ini aku memberi kamu wewenang untuk mengirim misi kamu sendiri. Buat saja misi untuk diri kamu sendiri, dan pergi mencapainya. Sederhana. Yang harus kamu lakukan adalah memastikan bahwa itu adalah misi yang cocok untuk tahap Gold Core. Lagi pula, semangat sejati di mata pagoda bertanggung jawab untuk menyatakan misi secara resmi selesai. Aku dapat memposting misi aku sendiri, dan melanjutkan salah satu dari itu." Mata Bai Xiaon berbinar. Sambil tertawa terbahak-bahak, dia menggenggam tangan untuk memberi hormat dan kemudian pergi. Chapter 510. Pada jam paling gelap, secercah harapan selalu muncul. Bai Xiaon bergegas kembali ke pusat komandonya, pikirannya dipenuhi ide. Begitu dia kembali, dia menyuruh Xiaolong memberinya peta daerah di luar tembok besar. Setelah mempelajari peta untuk sementara waktu, dia menunjuk ke sebuah lembah kecil yang berjarak hampir 5 kilometer. "Itu tempatnya." Terlihat sedikit terkejut, Xiaolong mengintip lembah, yang tampak biasa dalam setiap aspek, dan umumnya merupakan tempat tanpa tanda-tanda kehidupan. Faktanya, dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa Bai Xiaon akan menunjukkannya. "Kolonel, apa yang istimewa dari lembah itu?"
Tanya Zhao Long. Melambaikan tangannya dengan cara yang megah, Bai Xiaon menjawab, "Ya menurut laporan intelijen yang aku miliki, ada rusa Soulhorn tahap Soul Chen Soul awal yang tinggal di lembah itu. Siapapun yang dapat membunuh makhluk itu dan menyerahkan jiwanya akan menerima hadiah kredit pertempuran. Segera kirim misi." Hah? Kata Zhao Long, bingung. Rusa Soulhorn adalah binatang asli dari Wildlands. Tidak hanya tanduk mereka bahan-bahan yang berharga untuk obat-obatan, tetapi mereka juga dapat digunakan sebagai komponen utama untuk membuat busur jiwa. Namun, rusa Soulhorn biasanya berkumpul di lokasi di mana ada banyak jiwa pendendam. Mempertimbangkan bahwa lembah tersebut hanya berjarak sekitar 5 kilometer dari tembok besar, pasti tidak ada jiwa di sana, yang berarti bahwa tidak mungkin menemukan rusa Soulhorn di lokasi yang sama. Selain itu, pertempuran terus-menerus terjadi di dekat tembok besar, jadi bahkan jika rusa Soulhorn kebetulan berakhir di lembah, ia akan segera melarikan diri. Lagi pula, rusa Soulhorn tidak bodoh, dan pastinya tidak akan memilih tempat berbahaya seperti tembok besar untuk menetap. Yang paling penting, rusa Soulhorn tahap awal Chen Soul hampir tidak pernah ditemukan di luar kedalaman Wildlands. Setelah ragu-ragu sejenak, Zhao Long memandang Bai Xiaon dan berkata, Kolonel, apakah kamu yakin ada rusa jantan di sana? Juga, Jenderal Besar adalah satu-satunya yang memiliki hak untuk mengirim misi. Kita. Dengar, jika aku mengatakan ada rusa Soulhorn di sana, maka ada. Masukkan saja briefing misi dan kirimkan ke Jenderal. Bai Xiaon melambaikan tangannya dengan acuh. Zhao Long tersenyum kaku, menggenggam tangan, dan bertanya, baiklah, Tuan. Berapa banyak penghargaan pertempuran adalah hadiahnya?" Bai Xiaon berdeham dan berkata, "Iya, itu adalah misi yang sangat berbahaya yang akan dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Peluang untuk membuatnya hidup kembali akan kecil. Aku kira satu-satunya pilihan adalah mengirim hadiah yang bagus." "Sangat baik. Setel pada 100 juta kredit pertempuran." Rahang Zhao Long terjatuh, dan dia terengah-engah. Namun, hanya perlu beberapa saat sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi, di mana tatapan aneh muncul di matanya. "Oh, benar," kata Bai Xiaon, memberi Zhao Long pandangan yang sangat serius. "Jangan lupa untuk mengingatkan jenderal agar memberitahu aku sebelum dia mengirim misi. Kami pasti tidak bisa meminta orang lain menyambarnya." Zhao Long tersenyum kaku lagi, mengangguk, lalu bergegas pergi. Saat ia berjalan, ia tidak bisa tidak iri dengan kemampuan Bai Xiaon untuk menggelapkan dengan berani. Segera, dia mencapai Bai Lin, di mana dia melaporkan secara resmi dan kemudian memberikan pengarahan misi. Ketika Bai Lin mengambil selip batu giok dan melihatnya dengan cermat, kemudian melihat bahwa hadiahnya adalah 100 juta kredit pertempuran, matanya melebar dan dia hampir melemparkan selip batu giok ke tanah. Ini adalah perampokan jalan raya. Jika dia ingin kredit pertempuran, itu bagus, tapi dia tidak bisa begitu jelas tentang itu. Seekor rusa jangkrik di lembah 5 kilometer jauhnya, dan pada tahap awal Chen Soul. Dan kemudian dia memiliki keberanian untuk memberikan hadiah 100 juta kredit pertempuran. Bai Lin tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Namun, mengingat dia tidak bisa meyakinkan sekte untuk membebaskan Bai Xiaon dari tugas misi, dia tidak bisa menolak untuk mengirim misi. Setelah berpikir sebentar, ia mengurangi hadiah dari 100 juta menjadi 1 juta, kemudian mengirimkannya ke pagoda di pusat kota. Bahkan hadiah 1 juta masih signifikan, dan akan cukup bagi seorang prajurit biasa untuk mendapatkan promosi menjadi kapten. Bocah itu mendapat keberuntungan saat ini, Bai Lin memposting misi dengan sedikit enggan. Lagi pula, karena itu adalah misi Skin Flyers, yang berarti bahwa hadiahnya akan datang dari pundi-pundi Skin Flyers. Meskipun demikian, dia memposting misi, mengirim pesan ke Bai Xiaon tepat sebelum dipublikasikan. Segera setelah misi itu muncul dalam daftar di pagoda, hal itu diperhatikan, menyebabkan keributan yang cukup besar. Misi untuk 1 juta kredit pertempuran. Surga. Cepat, dapatkan. Apa? Misi apa itu? Berada di lembah yang berjarak 5 kilometer. Rusa tahap awal Soulhorn yang baru lahir. Bagaimana? Bagaimana mungkin itu? Aku ingin misi itu. Semua pembudidaya yang melihat misi langsung mencoba melakukan segala yang mereka bisa untuk menjadi orang-orang yang bisa mendapatkannya. Namun, tidak satupun dari mereka yang cocok untuk Bai Xiaon. Dia telah menunggu misi untuk diposting, dan juga telah menerima pemberitahuan lanjutan dari Bai Lin. Hampir segera setelah misi itu muncul, dia menerimanya,
dan kemudian melangkah pergi di bawah tatapan iri orang-orang di sekitarnya. Mencoba mencuri misiku, ya? Pikirnya, aku adalah orang yang membuat misi. Bahkan jika kamu mendapatkannya, kamu masih tidak akan menemukan rusa Soulhorn di lembah itu. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, ia mengintip ke dalam tasnya memegang, di mana ia kebetulan memiliki beberapa Soulhorns yang ia minta sebagai bahan untuk meramu jiwa pil konvergensi. Salah satunya jelas dari rusa tahap Soulhorn awal jiwa-jiwa. Yang harus aku lakukan adalah pergi ke lembah itu dengan medali identitas aku di tangan, lalu kembali dan menjalankan misi. Perasaan yang cukup merangsang untuk dapat menggunakan kekuatan dan koneksi seseorang untuk dapat bertarung. Kredit sedemikian terbuka dan papan atas. Namun, meskipun merasa sangat senang dengan keadaan, dia masih sangat berhati-hati untuk pergi keluar tembok besar. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan bahwa dia pasti tidak bisa mengambil risiko. Meskipun hanya berjarak 5 kilometer, aku tidak bisa begitu saja dengan kepala sendiri. Aku benar-benar perlu membawa beberapa orang bersamaku. Dia benar-benar yakin bahwa ini akan menjadi tindakan terbaik, meskipun dia tidak yakin apakah masuk akal untuk membawa seluruh resimennya yang berjumlah 1.000 orang. Di sisi lain, membawa terlalu sedikit orang akan terlalu berbahaya. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ya, aku tidak peduli tentang tampilannya. Keamanan adalah prioritas. Aku membawa 1.000 dari mereka bersama aku." Setelah membuat keputusan, dia dengan cepat memberikan perintah kepada bawahannya, menjelaskan bahwa mereka tidak menyebarkan berita tentang masalah ini. Tidak ada dari mereka yang menanyai Bai Xiaon atau apa yang dia lakukan. Dia adalah kolonel mereka, dan juga telah menyelamatkan seluruh hidup mereka. Karena itu, yang harus dilakukan Bai Xiaon hanyalah menunjuk ke suatu arah, dan mereka akan bertarung dengan keganasan haus darah. Itu juga membantu bahwa Bai Xiaon selalu memperlakukan mereka dengan adil. Dia bahkan telah menghabiskan kredit pertempurannya sendiri untuk melengkapi mereka dengan banyak baju besi dan item magis. Dia juga telah membagikan banyak pil obat yang dia buat sendiri. Sebagai hasilnya, resimennya lebih siap dan siap untuk berperang daripada kebanyakan yang lain di Legiun. Setelah beberapa hari persiapan, tiba saatnya untuk pergi misi. Malam itu, bulan tidak terlalu terang, dan tanah diselimuti kegelapan. Resimen itu mengenakan penyamaran untuk memudahkan perjalanan mereka di luar tembok besar, dan kemudian bersiap untuk pergi. Semua orang di resimen telah ditempatkan di tembok besar selama bertahun-tahun, dan sangat akrab dengan bagaimana penanam jiwa beroperasi. Selanjutnya, mereka semua berkenalan dengan tanah yang berbatasan dengan Great Wall City. Dengan menyamar sebagai penanam jiwa, lengkap dengan beberapa jiwa pendendam yang dipajang, mereka pasti akan kurang terlihat di luar. Satu-satunya cara penyamaran mereka akan ditembus adalah jika beberapa ahli yang sangat kuat datang, atau jika mereka dipaksa untuk menggunakan kemampuan ilahi yang membutuhkan kekuatan spiritual. Setelah semua, ada sedikit perbedaan mendasar antara pembudidaya biasa dan pembangun jiwa. Perbedaan utama adalah bahwa yang pertama menggunakan energi spiritual, sedangkan yang kedua menggunakan kekuatan jiwa. Ribuan anggota resimen tidak keluar dalam formasi pertempuran. Sebaliknya, mereka berpencar dan keluar satu persatu. Namun, yang diperlukan hanyalah sepatah kata dari Bai Xiaon, dan mereka semua akan bersatu kembali. Setelah membuat semua pengaturan untuk bawahannya, Bai Xiaon dengan gugup mengenakan penyamarannya sendiri, lalu mengertakkan gigi dan keluar dari tembok. Di luar, dia mengulurkan tangan untuk merasakan wajahnya, dan menyadari bahwa dia masih merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, ia menepuk-nepuk tas pegangannya untuk menghasilkan seember besar air, yang penuh sampai penuh dengan air sungai Heavenspan. Di dalam air itu ada topeng semi-transparan yang terbuat dari daging, topeng yang sama yang dia dapatkan dari Nick Trip peniru. Topeng itu dapat mengubah penampilan dan aura seseorang, dan bahkan fluktuasi kekuatan hidup seseorang. Ada beberapa hal misterius tentang topeng ini, tetapi saat ini, aku benar-benar harus menyembunyikan penampilan dan aura. Aku perlu memanfaatkan momen ini. Pergi ke lembah, kembali, dan semuanya akan berakhir. Selain itu, tidak seperti aku akan bertemu pasukan Willans di lembah kecil 5 kilometer dari tembok besar. Seharusnya tidak terlalu berbahaya. Dengan itu, dia mengambil topeng dari air sungai Heavenspan dan menaruhnya di wajahnya. Seketika, penampilannya berubah. Dia bukan lagi seorang pemuda, melainkan seorang pemelihara jiwa setengah baya yang berwajah pucat. Selain itu, fluktuasi kekuatan spiritualnya lenyap, digantikan oleh kekuatan jiwa yang kuat dan beriak. Pada saat ini, dia tampak persis seperti seorang penanam jiwa.
Hanya pada titik inilah dia akhirnya mulai merasa nyaman, dan mulai melaju cepat melintasi daratan di bawah kegelapan malam. Cahaya bulan memudarnya memungkinkan untuk melihat bayangan yang dilemparkan oleh batu-batu besar yang berserakan di lanskap, serta tulang belulang orang mati. Jiwa kesepian sesekali bisa terlihat melayang di udara, dan sesekali, binatang pemakan bangkai akan mengangkat kepala mereka untuk melihat-lihat.